Belakangan ini banyak muncul kasus kekerasan, mulai dari pemukulan hingga pembunuhan. Ironisnya, tindakan-tindakan ini terjadi di lingkungan di mana korban tinggal. Lantas bagaimana agar peristiwa kekerasan di Indonesia dapat berkurang? Adakah faktor baru yang merangsang timbulnya agresivitas serta niat untuk melakukan kekerasan? Ikuti diskusinya dalam editorial review. Lalu, untuk mengetahui dampak dari gempa yang terjadi di Kabupaten Bandung, Detik Sore akan bergabung dengan jurnalis Detikcom yang berada di Jawa Barat. Dapatkan kabar menarik terbaru dari berbagai daerah di Indonesia dalam Indonesia Detik ini. Sementara itu, pada penghujung sore nanti, Sansel Talk akan mengundang pebisnis muda Eran dan Rifan yang masih berusia 10 dan 12 tahun. Mereka datang untuk membicarakan bisnis sepatu mereka yang sempat ramai dipakai oleh para artis. Temukan cerita menariknya sore ini. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara berita-berita Detikcom lainnya. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Yeay, Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Masih sama Pucuk. Sama Eduardo Simorangkir juga di sini. Kita berdua masih setia ya nemenin Detikers setiap hari ya. Betul. Gokil Kita kan loh. emang anaknya setia gak sih? Iya sih. Iya kan? Seringkali tuh orang yang gak setia sama kita ya. Bener. Ih, kenapa jadi sih orang-orang pilihannya tuh- emang jadi setia atau gak setia? Betul. Lo memilih untuk tetap jadi setia aja. Setia dong. Ya apapun pada akhirnya ya. Betul. Itu juga yang akan kita lakukan sepanjang hari ini Detikers Betul. sampai ke jam 6 sore nanti. Kita banyak hal yang akan kita bahas, kita berikan gitu ya. Walaupun kalau kita tadi dengar kata produser hari ini kita Iya. akan main soal ini. Kita tuh kayak aduh makin nggak semangat lagi kita mau ngasih tauin soalnya beritanya berita buruk gitu. Betul. Tapi ini juga bisa jadi kayak apa ya, meningkatkan kewaspadaan juga buat Refleksi. Detikers ya kan, refleksi diri dan lain-lain gitu. Ngomong-ngomong soal refleksi, lo suka refleksi nggak? Dipijit, Wah, suka nggak? suka lagi Pak. Bapak suka nggak? Yang Suka. mimin suka nggak? Suka gue kalau dipijit kayak nagih jadinya gitu. Kalau dipijit nagih ya. Betul. Biasanya mijit di mana? Apa mijit manggil apa datang ke tempat mijit Pak? Datang ke tempat pijat, soalnya pijit datang. keluarga. Oh pijit kan? keluarga. Iya. Yang Iya. ada keluarganya. Iya, di sana. Betul ada. Saya langganan di Tebet ada. Oh gitu, oke. Massage atau refleksi? Karena itu dua hal yang berbeda loh Pak. Refleksi. Jadi kayak Refleksi. ujung-ujung kuku, ujung-ujung kuku, ujung-ujung, Mohon maaf, ngapain tuh ujung kuku dipijit? ujung-ujung kaki, jempol. Aku puntur ya. Akupuntur itu. Oh, alhamdulillah belum sampai situ sih. Agak serem ya Pak? Takut ya. Agak Itu serem. kayak hereditary jatuhnya ya. Kok jadi serem gitu? Lo suka nggak tapi kalau kayak ke tempat pijat, refleksi gitu-gitu? Jujur suka. Biasanya kalau misalkan abis kerja seminggu full, nanti hari minggunya oke, pijit deh. Tapi gue penasaran nih, lo kalau misalkan lagi nggak kerja nih di rumah, biasanya apa yang lo lakukan? Tidur. Wow. Menurut gue nih ya, biasa. di usia yang sudah tidak lagi kecil ini, Tidak lagi kecil. yang remajanya baru saja berlalu ini, Remaja dewasa ya. Iya. Remaja dewasa ini. remaja jompo ini Mm-mm. adalah sebuah keistimewaan kalau kita tuh punya waktu di rumah. Oke. Iya nggak sih? Benar. Iya, kalau sebuah privilege kan. Sebuah privilege buat orang yang kantoran utamanya, bisa khususnya gitu ya, yang kerjanya di luar seringnya, nggak usah kantoran deh, yang kerjanya di luar. Nah, punya waktu untuk bisa di rumah aja itu adalah privilege. Sehingga kalau pas lo lagi ada di rumah, karena kalau di luar kan kayak nggak bisa istirahat kan, nggak Betul, bisa yang setuju. kayak telentang dengan bebas gitu kan. Benar. Telentang Yang dengan kayak bebas. telentang dengan bebas dengan baju yang terserah mau apa. Betul, nggak Iya mikirin kan? orang Itu akan tuh lihat enak seperti banget. apa ya Iya, kan. benar-benar Nah, setuju banget. gue akan tidur atau nonton atau dengar musik aja. Oh gitu, berarti sama gue. Nah, gue tuh penasaran kalau misalkan Bribda Sahara tuh kalau misalkan di rumah Cak. gak ngapa-ngapain tuh ngapain sih? Coba. Iya lagi. Hai, Soalnya Bribda polisi Sahara. kita taunya di Iya kan? RTMC di jalan kan. Iya kan di jalan Betul, kan. betul. Coba deh. kita tanya deh.
Hai, Bribda Sahara. Halo, iya. Ini Hai. Ibda Sahara udah ganti gelar jadi Bribda apa emang masih Ibda? Ibda. Berarti typo ada tadi. typo ya, kesalahan. Kesalahan bukan di aku, Betul. di layar. Kesalahan ada di teman-teman kita yang di MCR. Ibda Syahara, apa kabar nih? Kita Ya. pengen nanya dong sebelum kita dengerin laporan dari Ibda Syahara. Boleh nggak? Apa tuh? Coba kasih tahu kita kalau misalkan Ibda Sahara di rumah nggak ngapa-ngapain itu biasanya ngapain? Nggak ngapa-ngapain itu biasanya ngapain? Ngerti nggak? Tapi paham kan? Lagi nggak kerja Maksudnya di kalau rumah. lagi Kalau nggak lagi ada kerja kegiatan. di rumah ngapain biasanya? Tidur. Nah kan? Sama loh. Tos Iya. virtual. Kayak tidur terus nyalain lilin aromaterapi, Wis. nyalain musik, tidur. Oh, Very demure. very Very mindful. Very mindful. Nyetel lagu apa biasanya? Lagunya apa biasanya? Lagu yang buat tidur itu loh, kayak yang biasanya di spa. Oh iya tahu yang kayak lagu-lagu. Air, hujan, Ah, sungai. Oh kayak gitu. Oh biar zen ya. Biar zen. Biar zen, Ya udah kita juga kalau misalkan di sini tuh biar zen biasanya pingin dengerin orang nyanyi. Tolong Ibda Sahara boleh nyanyi sedikit buat kita ya. Aku gak ikut-ikutan, itu pocut. Aduh, lagi serak. Oh lagi serak. Jadi kita tunggu sampai gak serak, artinya boleh minum air dulu tapi nanti habis laporan yang pertama ya. Betul, coba silahkan Ibda Sahara. Laporannya, silakan. Oke, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers. Dengan saya Ibda Syahara dari MTMC Korlantas Polri pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya dari Cawang Tenas, Jakarta Timur. Yang mana dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas yang tepat di belakang saya terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan karena memang pada sore hari ini telah memasuki jam pulang perkantoran. Dan kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Cawang Uci yang akan menuju ke arah Rawamangun pada saat ini juga terpantau sudah cukup ramai Detikers, dan pada sore hari juga di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan berbelok ke arah Pondok Kopi pada saat ini juga mengalami perlambatan kecepatan menjelang antrian traffic light dengan antrian kurang lebih sepanjang 200 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 sampai dengan 30 km per jam. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Rawamangun yang akan menuju ke arah Cawang Uci pada saat ini juga terpantau ramai. Kemudian hal yang sama juga terjadi, perlambatan kecepatan menjelang traffic light dengan antrian sepanjang 200 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 sampai dengan 30 km per jam. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan tetap melakukan hak pejalan kaki. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Tanjung Priok yang akan menuju ke arah Cawang Uci pada sore hari ini juga sudah tampak padat. Dan di kawasan ini juga didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kemudian kami juga menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berada pada lajur Anda dan tidak menggunakan alasan terburu-buru agar dapat menerobos pada jalur busway. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pondok Jambu yang akan menuju ke arah Pondok Kopi via Kalimalang pada sore hari ini untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai cenderung tersendat. Namun kecepatan kendaraan di kawasan ini masih dapat ditempuh dengan kecepatan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Saya mengimbau juga kepada Anda para pengendara roda 2 bagi Anda untuk selalu menggunakan helm yang berstandar SNI demi keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Kemudian bagi Anda para pejalan kaki yang sedang Anda bisa menggunakan fasilitas JPO atau jembatan penyeberangan orang untuk menyeberangi kawasan ini demi keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Nah, details bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi
Layanan call center kami di 15669 ataupun di center di 9119. Pelanggaran masuk kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan kembali ke studio. Silakan. Beli air selasi di Gurun Sahara. Terima kasih Ibda Syahara. Keren. Terima kasih. Coba nanti beli air selasi di Gurun Sahara. Agak kayak takut udah kering bang. Keburu kering ya. Keburu kering, keburu diminum sendiri. Iya betul. Sekarang Ibda Sahara gantian dong pantun buat kita. Kan kita udah mantun buat Ibda Sahara. Emang di Ntar deh, sesi 2 deh. Sesi 2 ya. Kita pantun dan ya. nyanyi berarti. Oh 2, langsung. Tadi kan Salah satu aja dong. Satu aja pilih. Ya udah maunya yang udah. mana? Pantun aja ya, pantun Pak. Ya udah. Pantun. 4 baris ya. Oh pressure. Oke. Jatuhnya bertugas mikirin pantun Pak. Lebih ke mikirin pantun ya mikirin daripada lihat lalu pantun. lintas. Gak apa-apa Tapi deh ya udah, buat detik sore. Buat detik sore boleh lah. Ya udah kalau gitu selamat bertugas kembali. Sampai ketemu nanti. Terima kasih Ibda Syahara. Oke. Ini adalah momen yang paling ditunggu Pocut kalau lagi siaran detik sore. Bener, ini dia momen-momen favorit aku karena kayak cuman di detik sore ya kan kita bisa mendengarkan hal-hal yang sangat baik untuk masa depan kita. Exactly, betul. When we talk about money, we talk about future. Yes. Sebenarnya kita akan tutup pasar hari ini dengan market review Detikers barengan sama investasiku. Tapi sebelumnya kita punya sentimen-sentimen yang pengaruh perdagangan pasar hari ini. Apa aja? Ini dia. We're back, Detikers. Kita akan langsung obrolin karena memang ini sudah sangat gue pribadi. Oh iya. Iya. Kadang-kadang, ini tuh emang sengaja. Jujur gue tuh di sini tuh sengaja. Soalnya pingin ngecek pada konsentrasi nggak. Detikers masih konsentrasi nggak? Ya kan, ngecek. Ternyata masih di sore hari ini abis lunch. Ternyata masih pada konsentrasi. Teman-teman semua tahu Bajai kan? Bajai itu jago banget ngeles. Ada yang lebih jago ngeles daripada Bajai. Gak usah disebut orangnya. Ada deket kita. Makasih ya gak sia-sia sekolah ya. Betul. Kan emang di situ belajar ngeles tuh di situ. Benar. Keren pokoknya. Kita hari ini, tadi gue mau bilang ini adalah momen yang gue tunggu-tunggu untuk hari ini. Karena seperti kemarin disampaikan sama Mbak Sheryl bahwa hari ini adalah hari di mana The Fed itu nentuin suku bunga acuan yang sudah sangat lama ditunggu. Oh ya, yang 25 dan 50 itu ya kan. Betul. Wih, top banget. Ya kan. Somebody must be proud of her. Menyimak soalnya kan. Karena udah lama banget. Berapa tahun ya? Berapa tahun? Coba kita tanya deh langsung sama Mbak Sheryl ya. Mbak Sheryl dari investasiku. Hai Mbak Sheryl. Nah Mbak Sheryl, aku lupa. The Fed itu terakhir kali nurunin suku bunga kapan? Tepatnya di tahun 2020 ya, setelah pandemi. 4 tahun yang lalu. Yes, jadi ini perdana. That's why kayaknya
party orang nyambutnya ya. Betul, apalagi ekspektasinya antara 25 dan 50 justru dipangkasnya lebih besar daripada mayoritas perkiraan pasar. Jadi 100 ya. Jadi 50. Oh, 50. Tadinya kan hanya 25. Padahal Iya. waktu semester 1 25 aja tuh dipangkas sudah bagus banget. Betul. Ini dikasih bonus 50 basis point seperti itu. Keren loh. Dan dari dot plotnya The Fed, dari survei dari para anggota The Fed itu dari 19 orang ada 10 orang yang mengatakan di sisa tahun 2024 ini masih ada sisa pemangkasan sebesar 50 basis point lagi. Oke. Sehingga secara total 2024 Turun akan ada 100 alias 1%. Makanya bursa-bursa negara berkembang, contohnya Indonesia, nggak capek-capeknya deh all time high setiap hari. Betul, iya tuh bener. Orang mah kalau naik ke puncak gunung kan capek ya. Ini nggak ada istirahatnya. Naik enggak mulu, ya? nggak ada istirahatnya. Luar biasa. Nih, lo nggak lihat capek aja, ya. lo lihat aja grafiknya nih. Coba. Wah, suka banget kalau lihat yang naik-naik gitu ya. Betul, Iya, iya. apalagi kalau Iya ngeliat kan? misalnya rekening kita tuh ada grafiknya. Kalau dia naik gitu kan Kalau suka naik banget itu kan ya. kayak, Yuh. ini dia. Kayak semua beban di dunia ini hilang. hilang. Benar, setuju banget Kalau tuh. sudah beli, kalau sudah cuan. Kalau sudah Kalau jual. udah jual. Itu. Kalau yang belum masih nonton dulu. Saya lah itu orangnya. Oh, Oke, Mbak Aku Sheryl. enteng. Jadi kalau apa yang terjadi hari ini di ISG sudah cukup terrefleksi euforia penurunan suku bunga ini disambut sama masyarakat atau investor di Indonesia. iya, betul sekali Mas Edo. Jadi seperti yang kita bahas kemarin ya teman-teman, kalau seandainya pemangkasan lebih besar daripada survei, yaitu di atas 25 basis point, itu akan sangat menguntungkan ke bursa saham, termasuk Indonesia. Dan terbukti lagi-lagi IHSG-nya all time high. Kemarin hanya masih di 7.800-an. Kemarin kan di sesi kedua justru dimanfaatkan pelaku pasar untuk profit taking. Tapi hari ini kelihatannya profil resiko orang tuh semua jadinya agresif. Asli. Iya, karena berkat Opa Powell keputusannya yang sangat mengejutkan. Tapi surprise-nya ini positif dari si Opa Powell ya. Sehingga IHSG kita untuk yang pertama kalinya bisa ke 7.900, bahkan sampai penutupan ini masih bertahan di level all time high. Dan yes, sudah di atas 7.900. Jadi semakin mendekati target akhir tahun kita di 8.000 untuk akhir tahun ini. Betul. Mungkin gak ya 8.000-nya terciptanya justru akhir bulan ini Mbak, bukan akhir tahun ini. Itu lebih bagus ya. Lebih bagus ya. Meskipun saya Lebih perlu cepat cuan ya buat orang-orang yang udah tapi kelihatannya mulai. agak sulit ya. Seperti itu. Karena saat ini juga pelaku pasar masih mencermati berbagai keputusan bank sentral di belahan negara lain selain Amerika ya. Kayak nanti malam ini ada Inggris, ada Eropa yang akan menyusul, dan mereka juga akan menyampaikan kebijakan moneternya seperti apa ke depannya. Lalu juga masih dicermati juga sama pelaku pasar terkait perkembangan rilis data ekonomi Amerika seperti klaim pengangguran, nanti malam nih ada. Lalu data penjualan rumah lama periode Agustus itu juga yang masih dicermati sama pelaku pasar. Seperti itu. Selalu ada data yang harus diawasi ya setiap hari ya. Betul, justru itu yang membuat market tuh menarik. Karena dari data-data tersebut terciptalah volatilitas, dan itu menjadi peluang bagi trader, bagi investor untuk menciptakan profit di segala kondisi. Oke. Oke. Di jam 4.06 ISG hari ini sudah ditutup di level 7905 detikers, naik 76 poin atau sekitar 0,97%, nyaris 1%. Transaksinya juga cukup ramai dengan jumlah transaksi 14,6 triliun, ditransaksikan 1,3 juta kali. Mbak Sheryl, ini kan BI mangkas suku bunga, The Fed mangkas suku bunga, kira-kira ini nyampe ke masyarakat nanti efeknya akan seperti apa Mbak Sheryl? Oke, ini sudah terrefleksikan sedikit ya. Dari kemarin kalau dari secara sektoral, sektor properti dari kemarin hari ini selalu menjadi top gainer
gitu. Jadi kelihatannya ini akan semakin menyambut juga. Terakhir kan pemerintah ada mengeluarkan kebijakan pelonggaran, yaitu soal insentif PPN. Insentif untuk pembeli PPNBM ya, untuk properti ya, PPN rumah sampai sisa akhir tahun 2024 ini. Nah, dengan disambut juga dengan keputusan BI untuk memulai pemangkas suku bunga, ini juga akan menyambut menyambut investor untuk yang tadinya mikir-mikir mau beli properti, jadinya itu bisa terrealisasi. Tapi jangan khawatir, mungkin yang budgetnya belum untuk investasi properti, bisa investasi saham-saham terkait properti yang lagi rally di beberapa bulan terakhir ini. Seperti itu. Jadi dari sisi konsumsi, pembelian untuk properti, apartemen, dan ya tanah atau rumah itu akan diuntungkan nih. Lalu kita lihat juga dari sisi kredit, untuk kendaraan bermotor berpotensi meningkat. Penjualan kendaraan bermotor akan lebih baik outlooknya ke depannya. Selain soal mayoritas kan untuk membeli kendaraan tuh pakai kredit ya. Jadi betul. Dengan suku bunga yang lebih rendah akan lebih murah untuk mencicilnya. Jadi karena bunganya murah, orang jadinya ke trigger buat atau terstimulus gitu untuk mau belanja. Iya, untuk belanja, untuk invest, mau properti atau untuk belanja kendaraan bermotor atau pengusaha nih yang mau mengembangkan bisnisnya, jadi berani untuk mengambil kredit pinjaman di bank seperti itu. Jadi sentimennya memang selalu positif untuk pemangkasan suku bunga terhadap pasar modal, seperti itu. Kita lihat hari ini meskipun IHSG-nya menguat, tapi masih ada beberapa sektor yang melemah. Sektor yang melemah paling signifikan adalah sektor teknologi. Wah, kenapa tuh? Iya, padahal kemarin 2 hari yang lalu teknologi sempat menguat dalam 1 hari tuh hampir 4% ya. Nah, memang sektor teknologi kita cermati ini ada aksi profit taking dari pelaku pasar ya. Kemarin ada beberapa sentimen positif terkait suku bunga, tapi memang secara fundamental perusahaan-perusahaan teknologi yang launch di bursa efek kita itu masih mayoritas merugi, sehingga sentimen positif yang ada tidak bertahan lama, hanya sesaat. Lain sama properti, secara fundamental lebih oke. Secara prospek bisnis dan sudah terbukti juga menghasilkan profit. Makanya sentimen soal pemangkasan suku bunga itu sustain, relatif lebih lama bertahan dan terus berlanjut dibandingkan sektor teknologi. Seperti itu. Mbak, ini kalau pasar atau market lagi positif gini auranya kan orang jadi kayak ngeluarin duit tuh nggak takut ya. Artinya kayak ini wait and see menanti pemangkasan bunga The Fed kan udah selesai. Wait and see selanjutnya apa lagi nih Mbak Sheryl? Atau justru ini adalah momen dimana kalau Anda yang ingin berinvestasi, this is the right time gitu. Oh, ini atau dia. Gitu. Oke, jadi kalau untuk investasi selalu right time ya. Tidak ada pernah waktu. Selalu always ya. Selalu always right time. Kalau ditunda-tunda ya berarti akan semakin lama untuk cuannya gitu, atau akan semakin lambat juga untuk mencapai tujuan keuangan yang diimpikan. Seperti itu. Jadi nggak pernah ada waktu yang tepat untuk berinvestasi. Waktu yang tepatnya adalah saat ini. Secepatnya. Semakin saat ditunda ya semakin ketinggalan. Tapi ada ini nggak, ada guidance nggak, atau mungkin apa ya? Ya inilah kisi-kisi mungkin atau guide buat yang pemula nih ketika biasanya kan orang Indonesia tuh paling suka FOMO kan. Iya benar-benar. Aku nih sekarang pengen FOMO banget nih. FOMO banget. Ngeliat ini pasti akan ada banyak ini investor-investor yang nge-share di sosial media kayak, wah gue udah cuan segini karena ISG-nya aja udah naik berapa persen ini dari awal tahun let's say. Apa yang butuh mereka tahu gitu? Tips and trick dong Mbak. Oke, jadi yang pertama sebelum mulai investasi yang pasti secara keuangan sudah harus aman, sudah punya penghasilan yang
tetap yang rutin Mhm. untuk kehidupan sehari-hari sudah terpenuhi, sudah Hmm. stabil. Mhm. Lalu tidak pakai hutang, uang panas atau pinjaman untuk Hmm. investasi. Mhm. Lalu sudah punya proteksi, misalnya asuransi ya, punya dana darurat, sehingga kan kita tahu segala instrumen investasi itu bergerak fluktuatif. Ya. Ya, namanya kehidupan. Iya betul. Benar. Fluktuatif Bisa banget jadi. gila. Fluktuatif, betul. Saat kita beli instrumen apapun itu, mau reksadana, mau saham, saat dia lagi minus tipis misalnya atau lagi merugi, lalu kita tidak punya proteksi atau dana darurat, akhirnya kita harus menjual padahal masih rugi gitu. Oke. Padahal kalau kita invest dalam arti jangka panjang ya, jangka menengah panjang, untuk pemula kan disarankan untuk investasi jangka panjang dulu, bukan untuk trading bertransaksi dalam jangka pendek gitu ya. Jadi kalau secara jangka panjang, returnnya saham, reksadana dan obligasi itu cenderung positif dari tahun ke tahun ya. Jadi pastikan dulu secara keuangan sudah sehat, baru investasi. Lalu pilih instrumennya yang mana. Nah, untuk pemula bisa dicek dulu profil risikonya itu konservatif atau yang tidak suka risiko, mau yang pasti-pasti tapi returnnya kecil. Atau mau yang sedang, agresif. moderat, berimbang ya antara risiko dan peluang. Tidak terlalu kecil risikonya, tidak terlalu besar juga returnnya. Seperti itu. Lalu ada juga yang agresif ya, nggak apa-apa ruginya, risikonya besar tapi potensi profitnya juga besar, itu yang agresif. Jadi kenali diri sendiri dulu, tidak perlu dipaksakan. Mbak Sheryl yang mana? Kalau Penasaran kan? Kalau Yang aku, mana? karena aku kan masih muda belia ya. Oke, baik. Masih muda belia. Jadi biasanya yang mana tuh kalau muda belia? Biasanya yang muda belia seperti kita semua Mas Edo. Iya. Saya agak speechless tadi pas aku juga loh Mbak Sheryl disebutkan ternyata. Kita semua di sini ya. Iya. Kami muda Biasanya belia. tuh pilihnya yang agresif karena relatif masih panjang terhadap waktu pensiunnya. Masih oke. panjang waktunya untuk produktif, untuk menghasilkan aktif income. Aktif Ya. income itu berdagang, berusaha, bekerja, seperti itu. Jadi gitu. seandainya rugi, toh masih punya banyak waktu, Ada backup juga energi kan. dan panjang. Iya, Kalau benar, umur benar. panjang. Iya, Iya Ya, kita doain kan? umurnya semuanya panjang Iya ya. dong. Ya. Amin. Kalau lo yang mana? Gue kayaknya moderat deh. Gue Oh. nggak mau yang agresif banget, tapi nggak mau yang kecil-kecil banget juga. Oh, gue maunya jujur yang kecil-kecil tapi nggak rugi sama sekali. Oh, berarti Oh, lo Intinya gue berarti anaknya yang low penting, risk. iya nggak Ah. boleh rugi. Terserah mau sampai 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Yang penting nggak boleh rugi. Nggak boleh rugi Oh, yang jadi penting kita ya. tiga beda semua ya? Beda, ada Iya. yang agresif, ada yang moderat, ada yang low. Nanti kita beli Konservatif. sesuatu yang sama, Heeh. nanti kita lihat ya. Mm-mm. Bisa gak sih kayak gitu? Bisa. Bisa kan? Tuh Beneran kan? lo beli ya? Hah? Kasih tahu Mbak di mana belinya, Mbak. Kasih tau Di dong. investasiku dong. Oh, Pastinya. For better iya, tomorrow. iya. For better tomorrow, investasiku. Betul, betul. Benar-benar seru. Tapi boleh menarik nih, kita buktikan. Nanti 20 tahun lagi kita ketemu lagi ya. Oh iya, reunian. Reuni ya. Kita hari ini misal kayak 3 hari ini kita beli saham apa, habis itu 20 tahun lagi kita lihat saham yang kemarin udah jadi berapa Iya, gitu ya. iya. Udah jadi villa di Bali gitu. Siapa tahu kan Mbak Sheryl udah jadi apa, lo Iya, udah iya, jadi iya, apa, iya. gue udah jadi kayak 20 tahun lagi jadi apa ya? Jadi apa ya kira-kira ya? Penasaran deh, suka Yang pasti deh udah kayak pada gini. jadi nenek-nenek kakek-kakek. Kalau Amin, amin. iya nggak ya? Iya. Kok nggak menolak gitu kayak iya Menolak. nggak ya? Menolak kenyataan sih. Iya, bicara soal uang emang selalu seru. menarik sih bahwa Iya. sangat erat gitu kan sama kayak hidup kita sehari-hari. Betul, Termasuk setuju banget. ketika bicara soal investasi juga apalagi. Cuma itu ya Mbak Sheryl ya, ketika kita bicara soal uang, perhatikan bahwa ada hal-hal yang harus diamankan terlebih dahulu sebelum ikut-ikutan apa yang orang diantisipasi lain. dulu. Betul. Seperti itu. Jadi Iya. makanya juga jangan menggunakan uang pinjaman ya, karena kan harganya fluktuatif. Iya, betul. Tidak ada yang pasti untung gitu. Nah, sekarang kalau kita punya pinjaman, itu kan udah pasti ada bunga yang harus dibayar. Jadi ruginya double seandainya terjadi kerugian. Tapi bisa disesuaikan juga sebenarnya. Kalau tadi kayak mbaknya
resikonya lebih suka yang konservatif, itu bisa disesuaikan portofolionya kalau di investasiku ya. Jadi bisa dibagi-bagi porsi kecil untuk saham, instrumen yang lumayan volatile. Lalu sebagian lagi reksadana. Reksadana pasar uang, pendapatan tetap gitu. Lalu bisa juga ke sebagian besar 50% obligasi. Obligasi kan surat utang pemerintah yang pasti hasilnya, returnnya. Seperti itu. Mirip-mirip deposito tapi secara return lebih besar, secara pajak lebih kecil. Seperti itu. Oh, menarik nih. Soalnya aku biasanya tuh diajarinnya dulu sama mama aku nih, Kak, pokoknya kalau misalkan udah bisa deposito ini orang zaman dulu ya kan. Iya. Yang penting ada bunganya, ceritanya, lama-lama juga banyak gitu. Tapi Iya, kan betul. nggak banyak-banyak amat ya ternyata ya kan. Iya kan. Tapi itu langkah yang bagus, langkah sederhana yang bagus dibanding tidak diinvest. Tapi tidak dijalankan ya Bu ya? Tidak dijalan nggak? Dijalankan sampai beberapa tahun yang lalu, sekarang udah enggak. Namanya juga hidup ya. Namanya juga Namanya juga hidup. hidup, Kadang-kadang betul. fluktuatif kan. Betul. Ngikutin. Makanya ini tertarik banget. Iya. Soalnya kan jadi bisa kan. Benar. Gitu. Mari kita mulai kembali. Mari kita mulai kembali. Ya. Cuma ya emang agak takut Mbak Sheryl ketika ini lagi tinggi-tingginya kan, berarti harganya juga lagi mahal-mahal Lagi semua. mahal. Should we chip in gitu atau tunggu kapan nih gitu. Kira-kira kapan? Tadi kemarin sih kita udah nanya ke Mbak Sheryl ya, kira-kira kapan akan koreksi? Gini Mas Edo, ini Mas Edo sudah tanya ke sekian puluh kali. Soalnya Betul. dia nggak yakin anaknya. Iya moderat soalnya. Moderat Betul. soalnya. Karena perlu diyakinkan berkali-kali. Oke. Ini Mas Edo saat IHSG-nya all time high di 7.700, tanyanya Kapan apakah sudah naik? tinggi? 7.500 apa 7.800 sudah tinggi. Tapi ternyata IHSG-nya rally terus, naik Rally terus betul. gitu. Jadi kita berprinsip investasi aja gitu ya. Berpikir untuk jangka menengah panjang dan itu kecenderungannya naik gitu ya. Dan kita bisa mengkonsentrasikan portofolio kita ke sektor saham-saham yang lagi rally, yang lagi masih akan growing setidaknya jangka menengah. Yaitu Contohnya properti, keuangan, energi, seperti itu. PKE. PKE. Properti Keuangan Energi. Energi. Kalau PKE. PKI kan takut ya. Benar, ini PKE ya, properti keuangan energi, itu dia. Coba ya. Oke, kita catat itu. Kita catat. Catat. Besok Penting. di pekan depan akankah ada kejutan tambahan lainnya untuk IHSG atau akan seperti apa perjalanan minggu depan Mbak Sheryl? Besok masih ada hari Jumat, Mas Edo. Iya lupa lagi. Hari ini hari Ih, gua Kamis, tuh kayak hari besok hari ini- Jumat, Pak. Pengen cepet-cepet Libur weekend. nggak? Libur nggak besok gitu? Iya, udah pengen liburan. Ada apa sih rencana weekend ini? Mau nonton konser. Wih. Mm-mm. Bohong, yang 3 hari itu bukan? Iya, Ih, sama lagi. iya. Tapi 1 hari doang sih. Ya kenapa gitu jadi ngomong? Iya, kenapa gitu? jadi ngomongan ke sana? Nanyain investasi, IHSG. Iya, iya. Oke. Kalau untuk besok kita lihat ada potensi profit taking ya. Karena kan turun dong. weekend ya, weekend. Lalu IHSG-nya sudah naik terus setiap hari berturut-turut all time high. Ya, harusnya dia agak lelah lah IHSG-nya. Lelah Ya. sesaat dulu gitu, koreksi. Koreksi bisa menguji level support 7.800 sampai Wow. ke 7.900 seperti itu. Lumayan ini ya, lumayan Ya. lebar Iya. range-nya ya. Karena sudah sangat jenuh beli, sudah sangat overbought IHSG-nya. Seperti itu. Sih menarik banget. Oke, Mbak Sheryl terima kasih banyak Terima kasih untuk banyak. kembali lagi ke Detik Sore bawain banyak insight lagi buat pencerahan kita. ya. Betul sekali. Besok kita akan lihat seperti apa kira-kira perdagangan akan berlangsung. Yang pasti seperti kata Mbak Sheryl tidak ada pernah waktu yang tepat untuk berita Menunda. buruk untuk investasi. Berinvestasi. Iya, itu hari sekarang. ini, sekarang. Jangan pernah menunda-nunda lagi. Betul. Sekarang. Kalau mau tahu besok kira-kira apa saja yang jadi rekomendasi sahamnya, tentunya tonton di YouTube-nya Investasiku jam 8.30 pagi. Masih ada kan ya Mbak? Ada dong. Ada dong. Ada. Tuh 8.30 besok ya. Oke, thank you Mbak Sheryl. Thank you. Thank Mas. you. Kita boleh thank pamit ya. you. Tapi untuk market review, habis ini kita masih punya editorial review, tapi kita mau ngobrol-ngobrol sama Pocut. Kita ada satu sorotan ya, Cut ya? Iya betul. Soal apa? Soal Kejahatan ya. iya kayak
gitu. Kita harus gini kayak gitu. Betul. Kita Kejahatan. tuh lagi pusing soalnya lagi Indonesia tuh banyak banget berita. It's either karena mungkin ada sosial media sehingga akhirnya kayak orang semua bisa tahu Iya. kejadian-kejadian di akar rumput gitu. Banyak gitu loh faktornya soalnya kalau sekarang kan gitu. Jadi kita lihat nanti abis ini tetap di Detik Sore. Ya cuma Hore-hore. Welcome back everyone. Hai. We're still in Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Yes. Hopefully you guys still semangat ya barengan sama kita nanti sampai jam 6 sore ini. Harus dong, harus semangat. Kita tuh lagi banyak sangat disibukkan sama sosial media jujur Jujur ya. dalam satu hari terakhir ya. Iya. Kemarin ada apa namanya lebih tepatnya minggu di akhir pekan ini sih ada huru-hara pergantian ketua umum Kadin dan itu bikin jujur semua reporter ekonomi termasuk khususnya pusing tuh mikirin ada apa lagi nih drama nih. Terus tiba-tiba terus kemarin ada iShow Speed yang datang ke Indonesia. Iya, benar. Dengan sangat Heboh mengejutkan. banget tuh, ya kan. Pocut ada cerita yang main diceritain katanya soal Speed ini. Ini mohon maaf nih, tapi enggak kayaknya temen gue gak nonton ya. Enggak ya. Tapi kemarin Pocut katanya sempet nyamperin ke tempatnya Speed. Benar. Waktu di ini ya setelah dari Kota Tua itu ya berarti ya. Iya, malamnya. jadi setelah dari Kota Tua kan dia melakukan syuting di salah satu tempat di Senopati gitu. Nah sebenarnya gue tuh nggak nyamperin ke sananya, tapi setelah itu ada kayak makan-makan bareng. Iya iya, tapi Speednya udah nggak ada lagi di situ. Udah nggak ya? ada karena dia capek gitu. Nah juga yang bikin heboh dunia maya dalam beberapa hari ini adalah kemarin gempa di Jawa Barat yang terjadi beberapa kali gempa susulan juga kan. Itu yang hari ini juga kita akan bahas bersama dengan Detik Jabar, Detikers. Kita mau tanya kira-kira apa atau gimana update terkini dari Jawa Barat sendiri setelah terjadinya gempa kemarin berkali-kali, termasuk apa hubungannya dengan sesar yang juga termasuk aktif kan di Jawa Barat, Sesar Garsela. Oke, kita langsung say hi sama reporter Detik Jabar kita, Mas Yuga. Hai Mas Yuga. Halo Edo, Pocut. Hai. Halo Mas Yuga, selamat sore lah ya. Selamat sore, ini udah sore kan. Mataharinya udah mulai turun tuh. Mas Yuga ini lagi di mana lokasinya kalau boleh tahu? Ya Mas Edo, kebetulan saat ini saya sedang berada di titik gempa yang berada di desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Oke. Ini salah satu lokasi titik gempa yang juga mendapatkan dampak cukup parah kah? Ya memang Edo, untuk lokasi di desa Ciberem ini memang terdapat ataupun lokasi yang memang terdampak cukup parah untuk kerusakannya Edo. Kemudian gempa tersebut kemarin melanda wilayah Kertasari dengan kekuatan 5,0 magnitudo. Nah, gempa tersebut kemarin terjadi pada pukul 9.41 WIB, tepatnya di waktu Kertasari, Kabupaten Bandung. Edo. Oh gitu, nah dan hingga saat ini tuh udah berapa kali nih gempa susulannya Mas? Nah, untuk dari data BMKG sendiri Mbak, untuk data hingga hari ini terdapat 27 kali gempa susulan yang melanda di wilayah Kertasari, Kabupaten Bandung ini. Hari ini ada juga Mas? Nah untuk hari ini kebetulan ketika saya melakukan pemantauan sejak pagi hari belum terjadi gempa susulan yang berada di wilayah Kertasari sendiri. Oke, nah kalau untuk kerusakan gempanya gimana nih Mas? Nah, untuk kerusakan gempa sendiri dapat kita lihat di belakang saya terdapat beberapa rumah yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Bahkan pihak BPBD ataupun BNPB sendiri telah melakukan asesmen dan melakukan pendataan terhadap rumah yang rusak di wilayah Kertasari, Kabupaten Bandung. Nah, untuk korban terdampak sendiri terdapat 5.400 kakak dan untuk jumlah jiwanya sendiri sebanyak 21.000 jiwa. Nah, untuk yang mengalami luka berat sebanyak 15 orang dan 7 orang sempat dilarikan ke
RSUD terdekat, kemudian sebanyak 53 orang mengalami luka ringan. Nah, untuk beberapa orang sendiri saat ini telah mengungsi di lapangan desa yang berada di Kecamatan Kertasari yang tepatnya berada di Desa Ciberem. Sebanyak 450 pengungsi telah menempati di wilayah tersebut termasuk di Desa Cikembang. Oh gitu. Oke, jadi udah pada ngungsi Udah ya. pada ngungsi Sudah ya. ngungsi. Tapi penasaran banget sebenarnya gempa ini tuh penjelasan kayak terjadi gempa ini dan bisa terjadi Sumbernya ya. 27 kali susulan itu tuh gimana sih Mas? Nah, untuk penuturan sendiri memang gempa ini disebabkan oleh dengan adanya sesar Garsela dan dari penuturan BNPB sendiri tadi merupakan ini tuh sasar yang baru ataupun yang belum terdeteksi oleh sebelumnya. Maka saat ini sasar tersebut masih dalam penelitian dari para ilmuwan guna memeriksa ataupun memastikan titik gempa yang berada di lokasi Ciberem. Oh gitu. Ini dong Mas, elaborasi sedikit penjelasan dari BMKG mungkin soal gempa sesar Garsela ini seperti apa, kemudian bagaimana risikonya ke waktu-waktu ke depan, Mas? Nah, untuk sesar Garsela ini memang berada di tepat belakang ataupun beberapa ratus meter di belakang saya. Nah, sesar tersebut biasanya berdampak di wilayah sekitaran Bandung Selatan, terutama Kertasari, Pangalengan, bahkan beberapa wilayah seperti Banjaran ataupun Pacet, kemudian ada juga wilayah Kabupaten Garut, yang turut terdampak dengan adanya sesar ini. Oke, Mas, untuk potensi ke depannya, apakah ada prediksi akan terjadi ada potensi terjadi gempa susulan lagi untuk ke depan? Nah, untuk potensi menurut BMKG sendiri kemarin masih saja berpotensi. Pasalnya gempa-gempa dengan skala kecil masih kerap terjadi untuk kemarin. Nah, seperti waktu melakukan pemantauan pun hingga malam hari, gempa-gempa kecil masih saja kerap terjadi dengan skala yang sangat kecil. Artinya tidak sebesar yang 5,0 magnitudo kemarin. Oh gitu. Oke, ada imbauan nggak Mas dari ke masyarakat begitu terkait situasi yang terjadi saat ini soal gempa yang baru saja terjadi? Nah, untuk imbauan sendiri kepada masyarakat tetap tenang untuk jika menghadapi ataupun bencana gempa sendiri, kemudian jangan cepat panik. Intinya tetap tenang dan kita dengan ketenangan tersebut ataupun bisa mencari tempat yang aman. Kemudian saat ini juga tadi siang hari Kepala BNPB sempat melakukan kunjungan ke wilayah Kertasari. Kemudian pemerintah pun memberikan sejumlah bantuan kepada para pengungsi. Di antaranya adalah bantuan makanan, terus tenda-tenda juga sudah dibangun. Kemudian para pengungsi juga tadi telah dijanjikan jika yang mengalami rumahnya yang mengalami kerusakan akan diberikan bantuan dengan beberapa kategori dengan jumlah yang berbeda, di antaranya dengan jumlah berat sebesar 60 juta, kemudian jumlah ringan sebesar 30 juta, kemudian jumlah sedang 30 juta, untuk jumlah ringan sebesar 15 juta. Jadi range-nya 15 sampai 60. Oke, ya. Per rumah ya Mas per ya? rumah. Ya, tergantung kategori rusaknya. Oke. Tapi kan itu dari Pemda ya berarti. Kalau misalnya dari pihak lain kira-kira ada bantuan nggak Mas? Sepanjang dari pemantauan tadi beberapa bantuan telah datang dari Pemda lain termasuk dari KBB Cimahi Kota Bandung dan lainnya. Saya lihat tadi beberapa bantuan sudah ada, terutama dari beberapa pihak swasta pun bantuan sudah ada, telah datang ke wilayah Kertasari ataupun wilayah di Desa Ciberem ini. Oke, Mas sorry mau memastikan lagi, berarti ini untuk korban jiwa nggak ada ya sejauh ini ya? Kemarin sempat beredar isu terdapat korban jiwa di salah satu anak SD di wilayah Rancaikek. Namun ketika saya konfirmasi ke Kapolsek setempat, ternyata anak tersebut meninggal karena adanya penyakit yang telah diderita beberapa tahun lalu akibat sesak napas seperti itu. Bukan karena gempanya berarti? Gempanya men-trigger mungkin ya? Bisa jadi sih.
Jadi Oke. setelah gempa emang keadaan sudah stabil, kemudian si anak itu tiba-tiba katakan berdiri, kemudian jatuh sendiri dan dilarikan ke rumah sakit dan meninggal di rumah sakit. Baik. Oke. Baik. Kalau di pengungsian ada ini nggak Mas, kekurangan yang dirasakan oleh para pengungsi saat ini, mungkin butuh bantuan apa yang bisa diinformasikan? Nah untuk bantuan sendiri saat ini seperti selimut, makanan, kemudian popok untuk anak-anak sangat dibutuhkan untuk para pengungsi. Pasalnya terutama untuk selimut, pasalnya di daerah sini kondisi ataupun cuacanya begitu dingin. Jadi ketika berada di pengungsian sendiri memang udaranya cukup dingin dan selimut dan penghangat yang lainnya sangat dibutuhkan untuk para pengungsi dan juga para makanan. Udah masuk musim hujan juga soalnya ya. Benar, udah masuk Iya, musim iya. hujan. Kalau sekolah atau mungkin fasilitas publik lainnya ada yang saat ini terkendala Mas, atau mungkin tidak berjalan sesuai dengan operasionalnya begitu? Nah untuk di wilayah Desa Ciberem sendiri beberapa kerusakan terjadi, tidak hanya rumah, kemudian ada juga satu puskesmas yang mengalami kerusakan, kemudian kecamatan pun mengalami kerusakan di bagian gapura depan, kemudian di pinggirnya terdapat KUA yang sama terdampak juga dengan adanya kerusakan. Nah beberapa sekolah pun yang ada di wilayah Kertasari, Pangalengan pun sempat mengalami kerusakan dan saat ini beberapa sekolah sementara diliburkan. Nah, untuk data pasti sendiri pihak BPBD ataupun pemerintah masih melakukan asesmen hingga saat ini. Oh gitu. Nah kalau misalkan ngungsinya kira-kira akan sampai kapan nih Mas? Nah termasuk tadi keluhan para pengungsi sendiri, tadi pun memang para pemerintah memastikan bahwa saat ini telah menetapkan status tanggap darurat selama 2 minggu ke depan. Nah, para pengungsi pun mengeluhkan dan akan lamanya ataupun pengungsi berada di tendanya masing-masing. Namun pemerintah memastikan dalam waktu dekat akan langsung melakukan perbaikan ataupun rumah-rumah yang mengalami kerusakan ringan, berat ataupun sedang. Baik, siap. Terima kasih banyak Mas untuk laporannya. Mas. Semoga nggak terjadi gempa susulan lagi ya. Semoga Sudah 27 kali loh. 27. Terima kasih Mas Yuga, sehat selalu, selamat bertugas kembali. Selamat bertugas kembali. Terima Salam kasih, buat teman-teman Mas. Detik Jabar lainnya. Selamat sore. Terima kasih, Dok. Selamat sore. Lo pernah nggak ngerasain gempa langsung kayak terus evakuasi gitu? Pernah 2 Di kali. mana? Pernah. Jadi yang pertama gue lagi ngopi. Ini tuh Di Jakarta di nih? Jakarta, iya. Ini kayak beberapa tahun lalu, ini lagi pas pandemi-pandemi tuh sempat ada kan gempa-gempa itu. Iya betul, ada. Tiba-tiba lagi ngopi, lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue. Kan ini kayak baru agak-agak kelar pandeminya gitu kan, jadi keluar lah ya kan. Iya. Terus tiba-tiba kayak bentar, kita lagi ngerumpi gelas kita bener-bener goyang. Beneran goyang? Beneran goyang. Terus ini gempa gak sih? Cuman kan karena rame-rame sama temen yang kayak gempa tapi udahlah ya. Gitu kan. Kayaknya minumannya agak beda nih, soalnya chill mereka ya. Mereka chill ya jatuhnya ya. Chill Nah yang kedua tuh menarik banget. Kenapa tuh? Ini tuh gempa yang baru-baru ini terjadi di Jakarta. Gempa juga? Di Jakarta Iya juga? di Jakarta. Tahun ini kan kalau gak salah tuh tahun ini. Ada. Ini kejadiannya di kafe juga? Enggak. Nah ini karena kejadiannya kira-kira jam 12-an tuh. Malam ya? Malam. Kebetulan gue itu tinggalnya di apartemen kan. Iya. Di lantai 12. Oke, lumayan tuh. Kalau misalkan gempa sangat berasa. Betul. Iya kan. Terus tiba-tiba ini pertama kalinya gue ngerasain bener-bener gempa ya. Serius? Iya, gue bener duduk di sofa abis nonton Korea. Oke. Terus tiba-tiba kayak ini apa karena filmnya sedih tapi gue pusing. Iya kayak ada kayak efek keliengan. Turbulensi gitu ya. Soalnya biasanya gue kalau misalnya nonton film sedih, gue minum paracetamol. Oh emang bawaannya migren kalau sedih. Migren, Iya. sakit kepala. Tapi kayak pokoknya terus gue punya kucing kan. Kucing gue tuh heboh, tiba-tiba kayak wah lari. Ini ya kucingnya kan? bukan yang suka minta apartemen tapi ya. Bukan.
Bukan Pak, gitu kan. Bukan. Cuma tinggalnya di apartemen kucingnya. Tinggalnya di apartemen. Iya. Terus tiba-tiba heboh dari luar, gempa. Lewat tangga darurat dong. Alarmnya bunyi. Yang ada di otak gue pada saat itu. Oke, lift Enggak. Gue pertama kali yang ada di otak gue, ini surat-surat gak mungkin gue ambil nih. Kayak gue udah yang kayak belum gue siap-siapin lagi nih apa-apa. Gue bener-bener gue ambil kunci mobil, gue ambil kucing gue. Oke. Karena kucing gue tuh hidup gue, mobil at least bisa dijual. Oh iya benar. Kalau kenapa-kenapa ya kan, ya realistis aja ya kan. Iya. Lari lah. Lewat tangga darurat. Dari lantai 12 sampai bawah. Di yang bawah? Semua orang heboh banget. Jam 12 malam nih ya. Iya jujur. Berarti ngantri di tangga daruratnya ini dong, ngantri Ngantri jalannya. yang heboh banget. Sementara gue bawa kucing yang beratnya 8 kilo ya. Jatohnya gue kayak bener-bener kayak, nih kalau loncat nih ya, dia loncat nih gue marah sih. Tapi aman. Tapi dia aman. Ya. Dia cuma yang kayak, banyak. Soalnya kan banyak anjing, banyak. Ada yang bawa kelinci. Iya. Ada yang bawa terenggiling. Tapi itu semua binatang pada turun ke bawah. Kayak, tetangga gue punya pudel lucu juga. Vibes-nya zaman Nabi Nuh kayaknya ya. Bawa binatang-binatang itu ke Bahtera. Tapi itu lucu banget. Dan gue sendirian jadi kayak, terus habis itu gue kayak, ngapain nih ya? Udah deh nunggu di mobil sampai pagi. Serius? Iya, karena takut. Dari jam 12 itu sampai pagi lo akhirnya tidurnya di mobil? Jam 3-an. Karena takut kan sambil main handphone kayak gengs. Masa sedih banget deh gue sendirian, itu gempa. kapan ya jam terakhir? Tapi tahu kan lumayan gede loh itu gempanya. Tahun ini kan? Tahun ini, betul. Iya. Pada saat itu lo lagi di mana? Lagi ngapain? Gue orangnya pelor banget kalau lagi tidur. Kalau udah tidur pastilah itu gue gak akan ngerasa. Tapi gue ingat ya ada gempa itu pasti pas tengah malam soalnya. Gak berasa. Gue sih mendingan udah tidur sih. Gue gak berasa. Karena kan gak harus turun. Kebetulan lo lagi belum tidur juga kan waktu itu. Bener. Malah ditambah pula sentimennya dengan abis nonton drakor yang suka bikin migren gitu. Apakah ini gue migren gara-gara nonton Korea? Tapi ternyata tidak. Ini gempa beneran. Tapi seru. Seru emang kalau itulah. Manusia tuh gak boleh sombong Gak boleh sombong. Gak boleh. Kita tuh cuma seujung kuku juga gak ada tuh tinggal di bener. Goyang. Gue tadi mau bilang sama ke Pocut kayak menurut gua kalian tuh bakal rubuh bukan karena gempanya, justru karena kalian berondong-rondong di tangga darurat itu kayak bawa masing-masing peliharaan 8 kilo. Iya. Tapi itu heboh banget dan kasihan yang bawa bayi-bayi loh. Gue ngerasa kasihan yang bawa bayi. Karena mereka bener-bener bawa gembolan ya. Betul. Dan juga pasti akan banyak yang disiapin kan mikirnya apa. Bener. Buat kebutuhan bayi gue. Masalahnya naik ya kan naik lift kan. Kebayang gak ngantrinya kayak gimana? Makanya gue nunggu sampai jam 3. Oh iya benar sih, mendingan nunggu sampai jam 3 mendingan sih. Nunggu, ngantrinya semua orang pengen naik lift karena capek. Betul, atau ya udah naik tangga darurat lagi ke atasnya. Kalau dia tinggalnya di lantai 23 mau naik Pak? Gue pernah naik tangga darurat sampai ke lantai 22. Di di mana tuh? Sebelah Pullman, Gedung Wisma Nusantara. Pullman. Oh wow, kenapa? Jadi gue mau ada gereja kan di situ. Jadi gue ini udah mau dekat waktu ibadah nih, terus kayak nungguin lift lama banget. Ayo kita lewat tangga darurat aja baby gitu. Terus kayak gak apa-apa sih. Asalkan jalannya berdua gitu. Jadi kalau benar jalan berdua ada memang temannya. Lebih baik daripada sendirian. Berdua lebih baik. Berdua denganmu pasti lebih baik, itu bukan? Gak tahu. Bukan ya. Kayak lo lempar aja gitu ya. Lempar aja, terserah Bapak mau nangkepnya kayak gimana kan itu urusan Bapak. Benar. Aduh, kita tinggalkanlah soal gempa-gempa ini Detikers ya, tapi ini juga ada yang bikin bocor juga sih. Coba apa tuh Pak? Data NPWP kita katanya juga bocor. Ini juga jadi sebuah thread yang viral juga beberapa waktu terakhir. Ada yang bocorin bahwa data NPWP kita sebanyak 6 juta orang itu bocor. Dan akhirnya Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal yang katanya NPWP ini bocor. Salah satunya adalah data beliau yang katanya juga termasuk dibocorkan. Oke.
Isi dugaan kebocoran data ini mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email, dan juga lainnya. Sebanyak 6 juta data NPWP ini diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor ini total ada 6,6 juta data. Data-data ini dibanderol senilai 10.000 US dollar atau sekitar 152,96 juta rupiah. Ada NPWP milik Pak Jokowi di sana, ada Gibran, ada Kaesang, ada Menkominfo, Budi Aris Setiadi, ada Ibu Sri Mulyani, dan juga menteri lainnya juga yang dibocorkan di sana. Ya penting-penting semua ya. Emang kita harus hati-hati sih. Cuman ya tetap ya. Yang hati-hati itu kita apa otoritas terkaitnya ya harusnya ya. Karena dikit-dikit nih ada data bocor. Ya wise-nya dua-duanya lebih hati-hati lah. Ya Lebih hati-hati ya. Dua-duanya. Kita juga jangan sampai kayak kadang-kadang teman kita suka pinjem KTP dong buat apa? Ih ada deh ternyata Temen ya lu kan. ada yang kayak gitu. Ada Pinjem lagi KTP. jujur. Ih, kasihan. Jujur kasihan nggak? yang suka minta KTP langsung. Iya. Nggak apa-apa kalau buat bisa mencairkan sesuatu sih nggak apa-apa, gue kasih dengan senang hati sih. Benar. Tapi ini kan ngomongin bocor nih. Sekarang kita ngomongin nakal nih. Wis. Jadi ada temuan praktek nakal rumah sakit ke BPJS Kesehatan. Pasien bodong sampai overbilling. Oke. Kok bisa ya gitu kan. Jadi BPJS Kesehatan ini menemukan mana tadi? Kenapa dia hilang di hilang sini? dia dari peredaran. Boleh nggak jangan diedit-edit dulu? Kita boleh baca dulu nggak, gengs? Heran loh. Boleh nggak? Sabar ya. Jadi pasien bodong sampai overbilling. Jadi BPJS Kesehatan menemukan adanya dugaan kecurangan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang terafiliasi dengan JKN. Jadi total kerugian negara itu mencapai puluhan miliar. Kok bisa? Mengapa? Kok bisa? Kalau dari keren. Ya. Makasih Gua ya. kasih efek ya. Biar meriah. Agak-agak krik-krik ya Iya. gitu. Tapi kalau dari finance, kenapa sih kalau gini-ginian bisa terjadi itu sebenarnya? Penasaran Kenapa? aja. Iya. Kenapa ya? Mungkin Coba. ada proses verifikasi yang nggak benar di rumah sakitnya. Sehingga terjadi kebocoran pada akhirnya. Pasien nakal ini bisa klaim gitu. Yang harusnya nggak terjadi ya kan, karena mungkin dia sakitnya juga bohong kali ya. Bisa jadi Harusnya juga. dia sakitnya bohong. Soalnya pasiennya bodong. Berarti dia sakitnya bohong. Ya Bohong. kan? Kamu tukang Bohong. Itu lagunya siapa? Bohong akhirnya ketahuan. Ruginya miliaran. She just made the song. Gue kira ada lagu dari mana gitu. Shout out to kuburan ya. Cuman untuk mencegah ini tuh selain verifikasi tuh apa sih yang bisa dilakukan sebenarnya menurut Kan lo? pasien itu pakai BPJS, datanya udah ada tuh semuanya di rumah Iya, sakit kan. benar. Kalau misalnya ada yang mau klaim, ya sesuai sama data yang udah ada di situ gitu. Ketika kayak ini juga salah satu yang juga terjadi beberapa waktu lalu tuh pernah ada klaim bodong juga di BPJS Kesehatan dan bikin negara rugi. It's either memang ada data yang tidak benar verifikasinya atau ada main serong aja. Oke, jadi sebenarnya ini dari awal nggak sih kalau ini menyangkut verifikasi, ya kan? Oke, dan ini tuh ada 3 rumah sakit yang manipulasi klaim. Waduh, jadi suka gini nih kalau fraud gini. Jadi 34 miliar. Padahal kalau misalkan 34 miliar dikasih ke gue, udah bisa jadi apa? Jadi apa coba? Jadi apa coba? Udah benar, udah jadi rumah 10 biji deh kayaknya. Udah jadi kos-kosan, udah jadi bisnis. Udah naik jadi 64 lah. Dalam 68 sebulan. lah. Dalam sebulan. 3 bulan lah, 3 kasih gue bulan waktu ya. 3 bulan lah. Iya, Jadi mungkin The Tickers di sini yang punya uang lebih 30 bisa miliar. menginvestasikan. Ada voucher nih. Ada voucher yang bisa diinvestasikan. Mungkin orang-orang yang pengen nyuci uangnya. Makasih ya Pak.
Bisa kepocet ya. Iya kan kadang-kadang uang kotor soalnya kan tangan kita suka kotor. Habis Betul. dari luar main tanah, megang emang harus dicuci. Bisa juga gue. Gak boleh dicuci uang, nanti lo dipenjarain sama Bank Indonesia. Emang iya? Gak boleh, itu merusak rupiah. Demi apa? Gak boleh, bahkan lo kayak lipat-lipat rupiah itu juga sebenarnya nggak boleh. Oh, tapi ini menarik banget karena gue itu tuh suka banget nyimpan koin kan, karena buat kalau misalkan ini. Nah, gue itu suka banget kayak nyuci koinan itu. Karena di otak gue kalau koin tuh kan logam nyuci, ya, kotor, kan dia tidak dirusak kan? Enggak. Gue lap, gue hair dryer gitu loh. Jadi bisa sih. Aneh banget orang nyuci koin. Banyak. Gue nggak pernah. Orang kayaknya teman-teman gue juga deh. Masa sih? Iya masa lo enggak? Enggak. Iya kan seru kan? Gue suka banget lagi nyuci koin. Gue banyak lagi koin di rumah. Mendingan cuciin dong. Wani Piro. Wani Piro ya. Coba. Iya. Tapi kalau uang kertas nggak boleh karena kan jatuhnya itu ngerusak. Oh, kalau lo cuci kan ya dia akan rusak tuh ininya uangnya. Oh iya benar setuju sih. Makanya nggak boleh. Itu tuh ada undang-undangnya. Jadi nggak boleh ya termasuk digunting segala macam tuh nggak bisa. Iya banyak deh. Ya, ditulis juga dicoretin tuh nggak boleh juga. Kalau ditulis jadi kayak surat cinta kasih ke orangnya gimana? Nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Oh pengecualian ada. Karena ada masa depan yang sedang dijaga di situ kan. Walaupun duitnya 2000-an ya. Betul. Oke deh Detikers, udah ya segitu aja. Kita mau break dulu. Kita mau jalan-jalan ke Cikini. Cakep. Kita mau jalan-jalan ke Bogor. Kita ada narsum jadinya. Oke, kita jalan-jalan ke Bogor. Cikini dulu. Oh, Cikini dulu ya. Naik kereta di Cikini. Terus habis itu ke Manggarai. Di Manggarai kita ganti kereta, kita ambil arah Bogor. Oke, menarik. Hayu, sikat. Kita ke Bogor habis ini Detikers kita akan ngobrol bareng AKP. Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Teguh Kumara. Detikers sebentar lagi ya kita akan bahas sesuatu yang tadi kita udah sebutin fenomenal. Iya, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore. Hai Detikers. Kabar kalian? Kangen kan sama kita? Masih di sini kan? Masih kan. Itu yang di depan layar. Iya benar kamu yang di depan layar. Iya, tap terus layarnya. Kamu. Tap terus layar lagi nonton di TikTok soalnya. Oh iya kamu yang aku tanyain kamu. Kamu di sini terus ya, temenin kita. Ada suaranya kayak gitu kan harus. Iya. Biar kayak dia kayak aku temenin. Captivated. Aku temenin kamu sampai nanti jam 6 ya. Soalnya aku tuh pengen banget kalau kamu yang lihat. Soalnya beda rasanya. Vibes-nya. Ya udah deh, kita tinggalkan Pocot dengan dunianya bersama dengan Mang yang lagi desapa tadi ya. Kita ke Ibda Syahra kali ini, kita balik lagi ke Ibda Syahra. Hai Ibda Syahra, kembali lagi nih. Cakep. Oh belum. Selamat sore. Pasti udah siap kan sama pantunnya? Ya, siap dong. Pak, santai dong Pak. Bapaknya nggak Bapak santai lagi ngapain gitu. Pak? Heboh banget jalannya Pak. Iya, buru-buru banget dilihat-lihat. Jadi nanti dong nih pantunnya? Nanti abis laporan dulu. Nanti, laporan dulu. Bener ya? Kita nggak suka dibohongin ya? Oke. Oke, boleh deh. Silakan. Silakan laporannya Ibda Syahra, monggo. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan kembali lagi dengan saya Ibda Syahra dari NTMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya dari kawasan Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Yang mana dapat kita bersama bahwasanya untuk kondisi arus lalu lintas tempat di belakang saya pada sore hari ini terpantau ramai namun masih terbilang kondisi lancar. Namun diperkirakan di kawasan ini akan terus terjadi peningkatan volume kendaraan karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah PGSU Cililitan ataupun Jalan Dewi Sartika yang akan lurus ke arah Jatinegara pada sore hari ini masih terpantau lancar.
Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan berbelok ke kiri dari arah PGC ataupun Jalan Dewi Sartika yang akan menuju ke arah Pancoran pada sore hari ini juga masih terbilang kondusif lancar. Namun, petugas kami mengingatkan kepada Anda para pengendara khususnya roda 4 yang hendak menuju ke kawasan Jalan MT Haryono ataupun Pancoran untuk kembali mengecek nomor kendaraan Anda, mengingat di kawasan tersebut menerapkan sistem ganjil genap, yang mana pada sore hari ini, tanggal 19, maka hanya kendaraan berplat nomor ganjil saja yang dapat melintasi kawasan tersebut. Untuk kendaraan berplat nomor genap dapat mencari jalan alternatif lainnya. Kemudian, untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Halim pada sore hari ini juga terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih terbilang kondusif lancar. Dan juga di kawasan ini pada saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kami mengimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berwaspada, mengingat di kawasan ini juga banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di sembarangan tempat. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan berbelok ke kiri ke arah Jatinegara pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar. Kemudian untuk yang akan berbelok ke kanan mengarah ke Jalan Dewi Sartika ataupun ke arah Cililitan pada saat ini juga terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar. Harap para pengendara untuk tetap berada pada lajur Anda dan tidak menerobos pada jalur busway demi keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Kemudian kami dari pihak kepolisian juga mengingatkan kembali kepada Anda, para pengendara roda 2 maupun roda 4, sebelum melakukan perjalanan harap untuk mengecek kembali surat-surat kendaraan Anda dan pastikan keadaan dari kendaraan Anda dalam keadaan yang baik dan juga pastikan dari kondisi fisik diri Anda dalam keadaan yang prima sebelum melakukan perjalanan. Dan kemudian kami juga menghimbau kembali kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap tertib dalam berlalu lintas serta tetap mematuhi arahan petugas di lapangan. Nah, terus bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun SMS center di 9119. Pelanggaran kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan kembali ke studio, silakan. Arigatou gozaimashita. Luar biasa, terima kasih langsung banyak. lihat contekan, gue lihat-lihat. Gak boleh lihat. Gak boleh lihat. Gak boleh lihat contekan. Dia kayak, gak boleh langsung kayak, ya udah. Sekarang ayo pantun buat kita, Ibda Syahara. Sore-sore makan manggis. Cakep. Edo nangis. Selamat hari Kamis dari aku, polisi yang humanis. Wede. Suka. Iya, menurut aku sih belakangnya ganti ya. Dari aku, polisi yang manis. Iya dong, ganti ya. Humanis dong. Oh iya, Iya deh. kan Humanis dan semuanya. manis. Boleh, boleh. Padahal hari ini kita udah mesen less sugar Ibda Syahara, tapi karena ada Ibda Syahara jadinya gulanya sama aja deh. Iya, jadi manis gitu. Hmm. Makasih ya. Makasih. Udah made my day banget nih. Sae. Ibda Syahara. Iya. Kalau Itu ada siapa di tuh yang sini lewat-lewat colek. tadi? Kok posesif? Posesif. Kok posesif? Langsung posesif. Langsung posesif. Itu gak boleh ya, ada motor di belakang ya. Silakan dong, kan fasilitas publik. Terima kasih loh anyway Ibda Syahara. Terima kasih Ibda Syahara. Selamat bertugas kembali. Ya. Thank you, terima kasih. Bye. Bagus pantunnya. Keren. Gitu dong. Kita tuh seneng kalau sama teman-teman NTMC tuh kalau dikasih challenge pasti langsung emang gue takut gitu. Bener, Hitam, bener. siapa takut? Iklan tuh Pak. Bisa. Lain kali jangan pantun, jangan nyanyi. Kayak kegampangan. Salto Pak. Oh bisa. Debus gak sih? Lebih susah lagi tuh harusnya. Aduh. Oke deh, Detikers. oke. Tadi kita udah janji hari ini Ya. kita mau ngobrol soal banyaknya kasus kekerasan di masyarakat. Betul, iya. Sadis-sadis lagi. Mm-mm. Ada yang ada yang dosen dibunuh, ada yang Iya. membunuh anak kandung sendiri, Iya, ada yang dicongkel matanya. Exactly. Cakut gak tuh? Takut gak lo kalau mata lo dicongkel sama orang? Serem Aduh. banget kayak mata tuh kan kayak coba
enggak sih, enggak berani Jendela sih. dunia cuy. Jendela dunia. Buku dong jendela dunia. Iya. Terus gue percaya. Makasih ya, gue udah gak mau percaya lagi sama dia. Emang laki-laki gak bisa dipercaya. Iya. The Tickers ini contohnya ya. Laki-laki tidak bisa dipercaya. Aduh, takut lagi gue dibilang gitu, takut orang percaya. Enggak dong. The Tickers, kita mau bahas ini soal, khususnya awalnya kita mau bahas soal kasus mata dicungkil ini ya. Cut, Iya, ya? iya. Ini terjadi di Bogor. Di Bogor, betul. Sebelum kita bahas kasus-kasus lainnya, kita mau bahas ini dulu. Kita akan ngobrol pertama ini sama Kasat Reskrim Polres Bogor, Bapak Teguh Kumara, AKP Teguh Kumara. AKP Teguh Kumara. Udah terhubung kita sama Pak Teguh. AKP Teguh Kumara. Pak Teguh. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak Teguh, boleh spill ke kita nggak skincare-nya apa Pak Teguh? Kayaknya glowing banget ini ya di depan kita. Aku cuma punya pertanyaan satu, aku manggilnya Pak apa Mas? Bebas. Mas deh kalau kayak gitu kayaknya Mas. masih muda, glowing lagi. Iya, ada rahasianya nggak yang bisa di-spill? Pak Teguh. Bisa. Kamera sih, kameranya bagus. Oh, Oh, ya, kameranya kamera, ya, bagus. bagus. Kalau di Bogor mah AA. AA, AA. gak usah ganti-ganti loh. Emang iya? Emang iya? Kalau di Bogor AA ya kan? A Teguh. Ya, AA. Sunda kan. Sunda. Oh iya benar sih Bogor ya. benar. Jadi Jawa Barat ceritain kita dikit dong A tentang masalah pencongkelan mata ini. Iya, jadi awal mulanya peristiwanya itu dugaan penganiayaan itu kan terjadinya di tanggal 15 tuh, tanggal 15 September ya. Iya. Itu pada saat kebetulan ada event skuter, event komunitas skuter, di mana diduga baik itu korban dan para pelaku itu sendiri, mereka sama-sama pengunjung atau peserta di dalam event tersebut. Itu mereka datang nih. Nah, untuk kronologisnya sendiri kita sudah ngambil keterangan kan dari beberapa saksi. Termasuk juga keterangan dari korban. Jadi memang keterangan korban peristiwa itu terjadi beberapa saat sebelum terjadi peristiwa itu. Korban itu hendak membeli minuman nih Mbak. Mas, hendak beli minuman nih. Nah ternyata diketahui ketemu orang yang menjual minuman ini adalah mantan istrinya. Itu kan mantan istri dari korban. Di mana di situ juga ada suami siri dari mantan istrinya itu di tempat. Dia hanya bermaksud untuk berbicara, say hi, kan berbicara dengan korban, dengan mantan istrinya itu. Tiba-tiba mungkin karena merasa tidak terima, dia faktor cemburu, mungkin dari pelaku ini langsung menganiaya korban langsung di tempat, dan sempat keterangan dari korban itu diseret ke tempat yang sedikit agak gelap, lalu dilanjutkan dianiaya. Oke, jadi di sekitar lokasi kejadian itu nggak ada orang lain yang melihat, Pak Teguh? Ada beberapa orang saksi juga yang melihat langsung kejadian. Ada 2 orang saksi yang kami ambil keterangan, dan saksi yang lainnya yang sudah kami ambil keterangan juga panitia penyelenggara acara, serta 1 saksi lagi yaitu adik korban yang pada saat itu membawa korban ke rumah sakit dan membuat laporan polisi di Polsek Gunung Putri. Oh gitu. Nah sampai saat ini kasusnya udah sampai mana nih berarti? Ya sampai saat ini kami terus melakukan pengejaran, terus melakukan identifikasi terhadap keberadaan saksi nih, saksi atau yang calon tersangka ini, serta saksi yaitu yang merupakan mantan istrinya korban. Karena sampai saat ini kita sudah mendatangi tempat tinggal yang bersangkutan. Yang bersangkutan semenjak dari kejadian tersebut sudah nggak di tempat, Mas Mbak. Oh jadi masih dicari ya. Nah kalau korban kondisinya sampai saat ini tuh kayak gimana Kayak apakah masih parah? Karena itu dia dicongkelnya dua-dua matanya kan? Iya, dua-dua matanya memang mengalami luka juga. Oh gitu. Dan untuk keadaan terakhir sekarang baru hari ini tadi pagi kami besuk juga ke rumah sakit. Alhamdulillah sudah membaik keadaannya, sudah melewati masa-masa kritis, dan sudah bisa mulai kami interogasi, Mbak. Jadi keterangan yang kami sampaikan tadi, keterangan dari korban baru kita dapat hari ini pagi tadi. Itu pun dilaksanakan di rumah sakit. Oh gitu. Tapi ini kan mata.
sejauh ini kondisinya jadinya kondisi matanya tuh akan bisa melihat lagi atau gimana? Ya, terkait dengan kondisi matanya, kami masih juga terus berkoordinasi sama tim dokter yang menangani kesehatan korban. Untuk matanya sendiri kebetulan pada saat kami jenguk tadi bisa dipastikan bahwa mata sebelah kanan sudah bisa terbuka. Tapi berbeda dengan sebelah kiri masih menutup, Mbak, karena juga ada bengkak ya mungkin yang menghambat dia untuk bisa membuka matanya yang sebelah kiri. Tapi kalau yang kanan sudah bisa sih, sudah bisa ngelihat. Oke, Pak Teguh bercerita sedikit dong soal kasus penganiayaan begitu ya di Bogor sendiri. Ini trennya seperti apa, Pak Teguh? Apakah pernah terjadi kasus serupa kayak begini begitu di masyarakat? Ya, mungkin kalau kekerasan yang mungkin seperti halnya ini yang sekarang, ini jarang terjadi. Ini karena kekerasannya memang terlihat sadis ya dan viral. Ya, jadi mungkin menjadi perhatian masyarakat juga. Ya. Ya, perhatian masyarakat juga. Baik. Itu sih. Semoga segera cepat diselesaikan begitu ya kasusnya. Amin. Ya. Mendapatkan keadilan kami untuk si korban juga. Ya, mohon doanya juga untuk teman-teman pemirsa supaya yang bersangkutan para pelaku ini bisa cepat kami tangkap. Iya, semoga dan korban bisa melihat lagi dengan normal, cepat recovery. Iya, recovery-nya cepat. Ya. Gitu. Amin. Okay. Terima kasih Pak Teguh atas informasinya. Kita bertemu di lain kesempatan ya. Terima kasih banyak. Ya, selamat bertugas kembali, A. Siap, makasih Teteh. Teteh akut. Emang lu orang Bandung? Enggak, tapi kan tergantung aja. Aceh? Bang Aceh. Kayaknya seluruh Sumatera Bang deh ya. Kayaknya semua Sumatera Bang. Orang lo di Minang Uda sih panggilnya Uda. Oh Uda. iya. Bang Kan? Bang juga. Sumatera tuh Bang. Atau Ito. Kalau orang Batak tuh Ito. Oh iya. Dari cewek ke cowok Ito. Atau cowok ke cewek juga Ito juga. Kalau Bang tuh ada lagunya, Pak. Bang SMS siapa ini Bang? Kok pesannya pakai sayang. Lanjut, Pak. Bang. Apalagi ya liriknya. Ya. Melodi aja. Oh, jatuhnya kayak bukan ya, Pak. Lagunya kayaknya beda. Kenapa jadi R&B tadi ya? Jadinya ya. Tapi berdasarkan penjelasan dari Pak AKP Teguh tadi, kayaknya memang faktor cemburu ini kerap kali menjadi sumber penganiayaan gitu yang terjadi di masyarakat. Benar. Iya, setuju. Soalnya mungkin ya, ini kayak Anabel gue again ya. Kayak Anabel Pocut. Nah, Anabel Pocut. Acut, benar bisa. Makasih ya Pak ya. Menurut Anabel gue nih, kayak cemburu tuh bikin orang gelap mata. Exactly. Apalagi ini kan mantan sama mantan. Lo pernah memadu kasih. Nggak ada ya ngobrol-ngobrol lagi semacam itu. Dari sisi perempuan gimana cara menanggulangi itu? Kalau dari sisi perempuan cara menanggulangi kecemburuan ini. Di emotion ya. Ini cewek cowok yang sekarang cemburuan nih gimana caranya? Padahal aku juga sama mantan kan biasa. Oh, oke. Jujur kalau gue sendiri ya, ini again Anabel Pocut ya. Based on your humble opinion. Gue itu kayak again gue akan selalu pilih laki-laki. Kita kan bisa memilih laki-laki pun bisa memilih perempuan. Exactly. Kita harus memilih manusia yang menjadi pasangan kita yang bisa meregulasi emosinya. Karena menurut gue itu penting, regulasi emosi. Kenapa? Karena saat lo bisa regulasi emosi, lo tahu, BTW gue gak suka pada saat itu dan bisa dikomunikasikan. Karena komunikasi adalah kunci detikers gitu. Menurut lo orang yang suka silent treatment bisa meregulasi emosinya gak? Ini gue jawabnya jujur ya. Jujur Anabel gue lagi adalah tidak. Kenapa? Karena silent treatment itu berarti lo takut sebenarnya untuk ngomong perasaan lo yang sebenarnya. Iya kan? Lo silent treatment soalnya ya? Enggak. Gue soalnya baru baca silent treatment tadi ada. Oh gitu. Jadi salah satu kenapa orang melakukan silent treatment adalah dia ngerasa serba salah. Karena tidak ada keterbukaan di antara
mereka nih. Jadi takut kan, daripada gue salah mendingan gue diemin aja. Berharap semoga dia ngerti. Again, kita manusia makhluk komunikasi. Kalau nggak dikomunikasikan gimana caranya kita bisa mengerti satu sama lain gitu loh. Iya. Ya kalau serba salah emang kayak sudah lupakan segala cerita antara kita. Ku tak ingin kau terluka karena cinta. Betul. Jadi kalau udah serba salah, bisa jadi ada orang yang terluka. Betul. Jadi setuju. Hindari perasaan serba salah ya. Coba, ya lo gimana nih? Minta maaf lah, kalau salah mah minta maaf aja. Tapi kerap kali gue merasa gue nggak salah sih. Oh bisa gitu. Tapi ini jujur ya, penasaran ya. Ini mungkin di sini kan The Tickers banyak yang cewek, banyak yang cowok. Kalau misalkan perempuan tuh sebenarnya serba salah. Kenapa? Karena saat laki-laki minta maaf, kadang-kadang kayak lo tulus nggak sih sebenarnya? Karena cuman sesimpel obrolan doang. Ya kan? Itu kayak minta maaf tuh casual banget. Dia salah dikit minta maaf, salah dikit. Dia tulus gak sih? Kalau untuk laki-laki itu gimana? Kalau cewek minta maaf, kayak gitu juga gak yang ada di otak kalian? Tergantung. Tergantung, tapi tidak selalu kita datang dengan pola skeptis bahwa lo tulus gak sih gitu. Oh gitu. Nah The Tickers kalau misalkan mau dengerin segmen cinta ini. Betul, nanti kan dia ada di Detik sendiri. Tengah malam ya. Detik Tengah Malam segmen cinta. Betul, ada obrolan-obrolan orang dewasa yang kita bahas lebih mendalam. Benar-benar. Dan ini tuh bisa juga The Tickers curhat-curhat juga sama kita. Exactly. Nanti ada di set DJ-nya juga kan. Benar. Jadi ada musik-musiknya. Pokoknya kalau kita bingung nanti pakai AI jawabnya. Betul, bisa. ChatGPT, please show me how to handle this kind of emotion. Benar. Kita jadi kayak banyak gitu. Dari segi-segi psikologis bisa, dari AI bisa, dari kita juga bisa gitu. Jadi tolong ya dibikin ya. Bagus nggak nih masuknya? Cece Mas Vito. Enak tahu Detik Tengah Malam berarti dia paginya nggak kerja kan? Kerjanya yang tengah malam aja. Iya. Enak sih kayaknya. Yang jadi timnya adalah yang single semua. Detik Malam kan? Mau kan? Mau kan? Gas ya? Gas ya. Kita bikin ya pilotnya ya. Menurut gue Detik Malam tuh akan lebih banyak bisa ngegayat ini tahu apa traffic dan juga sponsor. Ya nggak sih? Iya. Ya kan? Bener. Menurut gue iya bisa. Menurut gue kru Detik Malam tuh rate-nya harus beda. Double. Menurut gue ya. Iya. Coba di sini boleh di komen ya, siapa tahu setuju. Jadi nanti kita bisa bikin petisi ya. Betul. Untuk menjadikan ini real gitu. Setuju nggak? Jam yang jam 11 sih menurut gue. Atau jam 10 ke jam 1. Enggak. Kalau gue lebih ke jam 10 sampai jam 12 aja. Kenapa? Atau enggak kenapa? Kenapa? Karena ini ada scientificnya, laki-laki di jam 10 sampai jam 12 itu lebih bisa mendengarkan pasangannya. Jadi gitu. Oh salah. Ya udah, kan satunya jam 12 sampai satunya biar dia dengerin pasangannya. 10 sampai 12 bisa dengerin kita. Oh gitu maksudnya. Ya makanya hostnya tuh nggak boleh yang ada pasangan. Bener. Jangan. Harus yang ada pasangannya sama yang nggak ada. Atau hostnya saat itu yang lagi nggak bersama pasangannya gitu. Benar, yang sedang LDR atau apa. Iya bisa. Jadi kan kita juga bisa. Jadi nggak ada orang yang perlu ditanggung jawabi ketika selesai acara itu kan. Setuju gitu. Kita fleksibel banget kok di sini. Kok kita? Tiba-tiba udah ngeklaim ya. Itu program milik saya gitu. Udah diklaim, udah dicup. Takut banget lagi ini beneran kejadian. Gak apa-apa sih. Gue seneng lagi ngobrolin ini. Iya. Oke deh. Kita break dulu lagi boleh gak? Udah ya break aja ya. Kita break lagi ya. Kita tinggalkanlah perilaku-perilaku. Betul. Ingin ku bunuh pacarmu saat dia peluk tubuh indahmu di depan teman-temanmu. Maka nanti jadinya apa ya? Cantik, aku cemburu. Kita ke Sunset Talk abis ini The Tickers, jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Lupa lagi dia.
Detik cuma sore ya, hore-hore. cuma hore-hore. Hai, kembali lagi di Detik Sore. Cuma hore-hore. Dadadadadadadadadam. Kiu. Apakah kita bisa melihat matahari yang ada di sini? Ada tuh. Ini another good sunshine loh, Detikers. Jadi Iya. Sunset Talk hari ini kita kedatangan adik-adik yang inspirasional. Betul, sangat inspirasional, luar biasa. Udah punya brand sendiri. Betul. Luar biasa dan menarik banget. Tadi udah sempet cerita dikit kayak berarti pakai bahan-bahan yang seharusnya nggak dijadiin sesuatu, limbah, tapi jadi sesuatu di tangan mereka. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat siapa ini namanya. Ada Onat dan juga Aaron. Halo Kak, di sini, nama saya Aaron. Aaron. Halo Kak, gue Onat. Hai. Mereka berdua adalah bisa dibilang perwakilan dari Brule Project. Brule Project. Tapi salah satu founder juga ya, bisa termasuk dibilang gitu ya. Iya. Dan ada adiknya. Adik saya? Iya. Usianya berapa? Adik saya sekarang udah masuk 14 tahun. 14 tahun. Berarti wow. starting this project sejak umur berapa? Umur 12 tahun, bikin konten bareng sama saya. Cerita dong menarik. awal-awalnya bikin konten bareng sampai akhirnya punya brand ini kayak gimana? Nah, kalau untuk brand Brule Project sebelumnya itu punya Bang Onat. Oh, Cuman oke. aku itu baru bergabung sama adik aku bulan Februari 2023. Oke. Dan aku tuh nggak punya akun sendiri gitu, nggak. Iya. Jadi aku berusaha berdua sama adik aku ngebangun personal branding. Akhirnya bikinlah konten dari sepatu bungkus plastik dan akhirnya pecah. Nah, ya udah akhirnya saya aku tuh bikin konten sama adik. Tapi ternyata ada pro kontra lah dari netizen. Jadi kayak adik sekolah aja. Ya udah. Oh iya biasa netizen Iya. ya kan. Kan sampai sekarang ya udah adik fokus sekolah, saya yang gantikan. Oh gitu, Untuk bikin menarik konten. banget ya. Oh gitu, Seru-seru. menggantikan ini maksudnya apa definisinya? Bikin Awalnya aku itu yang ngevideoin Oke. dan adik yang tampil dan sekarang ya udah aku yang tampil. Oh, dan gitu. alhamdulillah netizen terima juga. Oh gitu, ih seru banget. Adik kamu nih yang namanya Rifan. Rifan. Oh Rifan. Iya. Rifan, lagi ujian ya sekarang Lagi ujian ya? sekarang makanya. Lagi ujian, oh iya. Ini ya salah satu kontennya ya? Iya itu Ini salah satu kontennya. Itu Oh kita seru juga banget. lucu tuh dari kulit kambing. dari kulit kambing. Oh. Dari mana aja Mas seru banget. bahan bakunya jadinya ini untuk Brule Project? Kalau untuk konten biasanya kita pakai bahan-bahan yang nyeleneh, bener-bener pakai kulit kambing asli ini. Kan lagi kulit- kurban tuh. Iya. Iya. Oh ini lagi kurban daripada mendingan dibikin kayak gini. Iya. Tapi yang paling aneh yang pernah kalian bikin? Yang paling Coba. aneh, ini masalahnya bener-bener dipesan sama Pak Erick Thohir dulu. Ah. Dari Pelita Air, dari kardus. Kardus Pelita Air dijadiin sepatu. Oke. Menarik banget kardus. Kardus maskapai penerbangan. Iya, maskapai penerbangan. Iya. Oke. Dibikin sepatu ya. Dibikin sepatu. Tapi ini maaf banget dari kambing, cara ngilangin bau kambingnya gimana? Kan Tidak- kalau tidak bau bisa hilang itu. Tidak bisa hilang. tidak bisa baunya. hilang. Soalnya emang- kan bercampur. Iya. Bau kaki dan bau kambing. Oh, Iya kan? combo ya. Combo. Masih gitu. ada bau-bau harumnya. Mau masih ada Bener. bau-bau harumnya. Siapa yang mau pakai sepatu itu? Dibeli 1 juta. Oh ya? Iya. Siapa? Ada yang beli? Iya, ada dia brand sepatu yang jualan sepatu-sepatu luar lah. Dia tertarik ya udah dibeli. Oh Kalian beli. wow, menarik. Jadi ini kalian bikin sepatu-sepatu yang bahan bakunya ya bisa dibilang bahan bakunya berasal dari Bahan-bahan yang bahan-bahan nggak yang nyeleneh semestinya gitu lah. ya. Iya, benar. Seperti tadi kulit kambing. Kulit kambing. Terus Itu hordeng zaman dulu. Mana Iya. yang ini? Iya. Hordeng. Ini hordeng bango zaman dulu yang tahun 90-an. Hordeng. Ibu nggak usah pura-pura lupa. Ibu kan tahun segini udah jadi ini ibu rumah Makasih tangga ya, ya. Pak ya. Enggak loh, masih muda loh saya. Kalau ini dari mana? Nah, kalau ini artikel bestseller kita yang mau keluar. Oke. Brule Project. Ini baru banget kita keluarin dan langsung banyak yang check out. Oh ya? Ya, dari Brule Project. Ini apa nih? Apa keunggulannya? Nah, Keunggulannya jelasin Oke, Nat. nah Coba, kalau coba. kalau ini nih kita terinspirasi dari sepatu era 90-an, Kak. Iya. Jadi ini oke. beberapa brand itu brand V, Boleh lihat, brand A, itu tuh dia baru ngerilis artikel lamanya dia kembali.
Itu artikel-artikel gendut. Oh gitu kan. iya, Nah, akhirnya karena di sini belum banyak, lokal versi vulcanize nih, bentuk vulcanize tuh kayak gini. Nah, kita yang bikin duluan. Pada akhirnya lumayan ramai banget di TikTok, apalagi khususnya itu ramai banget sampai sebagian besar brand-brand TikTok itu udah mulai produksi sepatu gendut. Oh gitu. Ini range harganya di range berapa nih? Nah, kalau ini murah banget sih, cuma 275.000 aja. Beli. Langsung check out sekarang. Langsung check out. Pak, tolong check out sekarang. Ayo. Check out Ini sekarang. channel penjualannya di mana aja kalian? Kita di marketplace sih. Marketplace. Kalau untuk yang barang-barang Semua ready di stock. marketplace. Ada offline store juga. Kita offline store belum ada. Cuman kalau untuk yang custom Pameran satuan, gitu kita juga ada custom satuan. Itu konsultasi bisa lewat WhatsApp. Oh, jadi let's say gini deh, aku tuh misalkan pingin bikin sepatu dari apa gitu. Pengen custom nih sama kalian, bisa? Sepatu dari kulit Bisa manusia. banget. Jangan Pak, Enggak, sadisme jatuhnya. Agak ngeri nih. Dari kulit mantan spesifik. Takut. Enggak. Tapi kayak gitu bisa berarti? Itu bisa banget Kak. Makanya bisa kita tuh banget. spesialnya tuh itu. Makanya kayak kita bisa orang-orang tuh bisa berkreasi lewat sepasang sepatu. Jadi kayak misalnya kayak kita kan kadang punya jaket yang udah kekecilan nih. Nah, biasanya tuh kalau nggak dibuang ya nggak kepake kan. Nah, dari kita itu ada ide untuk dijadiin sepatu aja. Jadi bisa berguna kan. Oh. Ini outputnya sepatu Menarik. Rule Project ini. Kita spesialis sepatu. Spesialis sepatu ya. Oh Yang gitu. Tadi ada kulit Oke. kambing, ada karung goni yang lagi dipakai juga sekarang, ada gorden juga. Apalagi yang Kita punya reparasi sepatu. Jadi punya sepatu-sepatu yang kesayangan kakak nih. Kayak merek V atau C atau N mau direparasi bisa di kita. Kita benerin biar bisa dipakai lagi. Oh, dipermak jadi kayak beda banget juga bisa? Di Bisa, cover bisa. Oh, iya menarik. Jadi sepatu kesayangan kakak nih. recycle gitu ya. Betul. Oh gitu. Kalau tapi aku penasaran dari tadi kalau customize range-nya berapa? Biar pada tahu kan siapa tahu The Tickers mau nih custom ya kan. Jadi kalau custom kita range-nya. range harganya dari 300 sampai 400. Kalau custom dari nol. Sepatu. Iya, Udah sama sepatunya. Atau per satu piece ya, bukan udah sama per satu pasang. sepatunya. Dua-duanya? Kanan kiri? Iya, kanan kiri. Oke, Oh, kanan kiri. sepasang. Sepasang. Masih terjangkau lah itu. Masih terjangkau banget. Iya. Kalau sepatu dari terpal ada nggak? Oh ada, kita ada. Sepatu ada warna Lu biru. banyak terpal kan di rumah? Banyak Pak. Bener. Ada terpal. Ada, Iya. kita udah pernah bikin, ada di konten. Ada di Sepatu konten dari ini bisa dicari nggak kontennya? Penasaran nggak dari terpal? Dari terpal. Boleh nggak? Oh ada. Bisa Ada nggak? ya. Bisa dicari Itu ya. tuh 2 bulanan lalu deh. Oh iya, Lumayan dalam. Terpalnya warna biru kan? Warna biru. Warna Iya. biru kan ada warna oranye Betul. juga. Oh iya betul. Nah kalau mereka warna biru Warna karena biru. Warna terinspirasinya biru. sama Desi Ratnasari ya kalau nggak Oh salah. tenda biru. Betul. Nyanyiin Pak. Tak Agak. sengaja. Saya kurang tahu juga ya. Lewat. Nggak mau dilanjutin. Gak mau takut ketahuan umurnya ya. Jangan-jangan kalau hafal kok hafal gitu. Oh ada videonya nih terpal nih. Coba kita cek nih. Ini siapa? Nah ini Modelnya. dia, ini tim kita. Iya. Salah satu tim kita. Nah ini dari terpal yang warna biru. Keren. Proses untuk bikin satu sepatu ini berapa kalian handmade semua kan ini? Iya. Atau udah pakai mesin skala besar gitu? Kalau mesin pasti ada. Untuk mematangkan di bagian foxingan tuh butuh mesin. Iya. Jadi untuk ngejahitnya tetap handmade. Berapa lama kira-kira? Kalau misal bikin sepatu sebenarnya cepet, 1 hari pun bisa jadi. Satu Kalau hari untuk satu pasang doang ya. Oh oke. Satu pasang doang Untuk itu 1 bikin hari. sepatu. Iya. Kalau untuk yang permak-permak itu? Kalau untuk permak-permak, kalau misalnya fokus ke sepatu itu sehari juga bisa. Sehari juga bisa. Sekarang berapa kapasitas produksi tiap bulan? Kapasitas. Nah untuk kapasitas kita sendiri itu sekitar 1000-an pasang sih untuk kita sendiri. Cuman kita ada yang custom, ada repair, dan kita ada brand yang ready stock kan. Iya. Nah kalau untuk brand yang ready stock kita biasa kita oper ke vendor-vendor yang kita kenal. Oh, kapasitas gitu. yang lebih gede lagi kayak gitu. Oh I see. Nah kalau buat cewek tuh kenyamanan adalah nomor 1. Iya kan? Gimana nih kalian menanggulanginya? Apakah nyaman banget nih sepatu kalian atau gimana? Kalau untuk nyaman biasanya tuh kita dipakein kayak namanya tuh ada jersey atau visateri. Dalam bagian Ini di dalamnya itu lumayan lembut sih Kak. Oh Itu iya. lembut sih Kak. Dan untuk artikel ini juga lumayan lembut sih. Oh gitu. Enak dipakainya. Kalau ukuran gimana? Karena ukuran kan macam-macam dan biasanya beda brand itu beda ukuran nih. Bener. Iya kan? Kalau ini exactnya gimana nih cara ngukurnya kalau misalnya mau customize tapi jauh gitu? Oke, nah kalau ukuran kita dari size 37 sampai size 46 nih. Nah, kita itu patokannya itu dari sentimeter Kak.
Jadi sepatu itu kenapa ukurannya berbeda tuh ada namanya cetakan yang bentuk kaki tuh nggak sih? Iya, ada itu namanya laste lah kita bisa bilang. Nah itu tuh udah ada ukuran panjangnya. Jadi itu tinggal diukur aja panjang telapak kaki itu berapa senti. Contohnya tuh kayak misalkan ternyata diukur 27 cm. Tinggal dilihat aja size cardnya itu 27 cm size berapa. Ternyata size 42, ya udah berarti pesennya size 42. Kayak gitu sih cara ngukurnya kita. Jadi diukur panjang telapak kaki. Panjang telapak kaki. Iya. Kalau mau diduplikasi di rumah. Iya benar. Cara bikin nyaman. Cara bikinnya. Gitu, Oke. Kalau ini Mas, setiap bulan berapa piece yang laku biasanya? Nah, kalau kita kan yang paling banyak tuh yang barang-barang Brule Project yang ready stock. Yang kayak gini ya. Yang ready stock. Makanya kita alhamdulillah 1000-an lebih sih alhamdulillah. 1.500 ada tuh setiap bulan rata-rata ya. Iya, setiap bulan. Oh gitu. Makanya khususnya kayak sepatu yang gendut ini nih emang salah satu kita ramein juga nih. Khususnya di TikTok nih, itu kita ramein banget dan lumayan pecah sih penjualannya. Berarti animo sepatu gendut itu lagi ramai ya? Lagi ramai banget. Lagi ramai banget. Lagi ramai. Kayak orang kembali ke vintage ya sekarang. Iya, karena emang seru aja gitu sepatu bulky. Lucu sih sebenarnya. Ini lucu banget. Ini dipakai buat hari juga masih oke ya? Masih oke aja sih. Ini lucu sih. Buat teman-teman yang suka nongkrong di coffee shop ini edgy banget sih. Nah, benar. Culture banget loh, Bro. Culture banget. Ya kan, skena banget. Iya, culture mampu. Kan Bapak anak skena banget nih. Skenanya kan? Skena-kenanya. Skena dan Starboy bisa pakai juga. Luar biasa. Nah, paling penting inspirasinya tuh sebenarnya dapatnya dari mana? Kan macam-macam nih inspirasi kan. Dapatnya dari mana sih? Kalau saya inspirasinya dapat dari dia, kalau dia dari bisa gitu. Bisa gitu ya, bisa saling menginspirasi luar biasa. Menginspirasi. Saya juga kadang terinspirasi dari ngobrol-ngobrol sama dia nih. Nah, kalau saya sendiri nih, kalau untuk artikel-artikel yang bakal dirilis massal nih, kita suka lihat juga di luar tuh lagi rame apa nih. Oke, ya kan? Karena tren ya. Iya, ngetren baru karena balik lagi nih kayak sepatu gemuk ini nih lumayan lagi rame di luar. Nyampe sini masih belum terlalu banyak. Akhirnya kita bikin deh artikel yang tadinya basic nih kayak ini nih. Artikel pertamanya Brule Project 2019 kita modif jadi sepatu gendut. Nah, atau enggak kayak dari material-material apa nih yang nyeleneh kayak kita pernah ngerilis artikel material tuh handuk dan itu beneran handuk. Beneran handuk, jadi ada bulu-bulunya gitu. Karung goni itu artikel bestseller kita. Dan itu beneran. Jadi kayak kita juga kita lihat nih ini material gampang hancur atau enggak. Iya. Karena kayak misalnya nih kita bikin dari material plastik. Nah plastik itu kan gampang hancur kan. Makanya ketika kita buat konten, andai kata ada yang mau mesen nih, kita bakalan bilang ini nggak awet loh, paling jadi pajangan. Oke, bisa juga ya. Dari bubble wrap. Kalau habis belanja online kan banyak tuh kan. Dijadiin sepatu ya. Iya. Agaknya gatel pengen nyetek. Agaknya agak gatel ya. Ini orang pengen jongkok begini. Jongkok di depan lo gitu. Tapi ini kan jujur gue cewek ya. Oke. Cuannya nih, kita ngomongin cuan. Omset kalian tuh per bulan sebanyak apa sih? Kita siapa tahu. Ratusan juta. Bahkan kayaknya sampai miliaran deh. Coba. Amin. Kita kalau misalnya tadi kalian 1.500 lah lihat saya ya, 1.500 piece untuk ini dengan harga 275.000 ya tadi ya ini ya. Dihitung ya. Dia finance guy. Oh gitu. Agak 400 jutaan lah ya. Ada minimal tuh batas bawahnya tuh. Minimal. Belum sama yang ini. Custom Ya, yang sama custom. Custom berapa banyak biasanya sebulan? Kita ya 50-an sih. 50 customer ada tuh sebulan ya. Oke. Kita lagi banyak tuh yang reparasi, yang benerin reparasi. sepatu. Oke. 600. Coba hitung Pak. 100 juta ada lah. Oke, iya nggak? Iya. Aduh nggak tahu juga nih kita, belum dihitung nih. Itu omset ya, itu omset ya. Kalau omset nggak apa-apa lah disebutin ya. Aduh kita juga belum dihitung. Tapi berapa total kalian tim berapa orang? Kita tim sekitar ada 9 atau 9 orang lah. 9 termasuk orang. Tenaga kerja untuk Iya, termasuk ngejahitnya. Oke. Ini tenaga kerjanya berarti mereka pekerja lepas atau memang gaji? Emang kita kerja. Pekerja tetap ya berarti. Per sepatu gitu ya? Bukan. Oh ya. I see. Menarik nih anak-anak muda bikin lapangan kerja baru. Seru. Sumber pertumbuhan ekonomi baru. Iya. Tapi kan ini sepatu ya. Pingin nanya, kalian ada kepikiran bikin yang lain selain sepatu gak sih? Kalau selain sepatu, saya punya ide sama dia nih mau bikin kaos karena dia tuh jago gambar. Oh gitu. Dia jago gambar dan pengen saya
realisasikan di dalam kaos untuk desain-desain dia tuh bagus-bagus banget. Iya. Kelihatan sih dari mukanya mirip Pak Raden. Pak, mukanya mirip Pak Raden. Makasih ya Pak ya. Jago gambar kan Pak Raden kan? Gambarnya apa? Realis atau apa? Gambarnya sepatu hancur, sepatu tempur. Jadi kalau biasanya kan kayak kelihatan vintage banget kan? Iya. Kayak sepatu C. Boleh disebut gak sih? Enggak. Oh enggak, sepatu C. Nah itu udah tempur, udah hancur. Didesain sama digambar dan itu bakalan pecah sih. Oh, jadi realisasiin sih. Iya, jadi kayak gini sih Kak sebenarnya kayak misalkan si kakaknya nih punya sepatu yang udah hancur nih dan pengen dibenerin. Iya. Nah, kita selain kita benerin dari si sepatunya, kita buat gambar juga nih. Sepatu kita bikin artwork gitu kan. Nah, kita pasang di sepatu kayak gitu. Jadi di kaos. Jadi kayak sepatunya juga bener, kita punya sejarah lagi nih. Oh, seru. Kayak Ripen gitu juga. Ripen juga ada. Oh, tapi seru banget. Ini paketan berarti ya bisa ya nanti. Kayak gitu. Package. Hitung lagi Pak, omsetnya Pak. Banyak nih teman-teman. Tapi itu belum. Soon ya. Next project. Tapi senang kedengar teman-teman anak-anak muda tuh bikin sesuatu kayak gini daripada cuma keluar-keluar di medsos doang, tapi do something gitu. Yes, setuju. Dan akhirnya bisa berdampak ke lingkungan gitu. Mereka ngasilin, menciptakan lapangan pekerjaan, menumbuhkan sumber ekonomi baru. Teman-teman juga bisa makin bagus ekonominya kan. Iya, betul. Setuju, luar biasa. Nggak cuma kayak... Benar. Paham kan? Itu juga ini tahu kolaborasi masuknya. Kolaborasi, ya. Tapi kalau cuma gini-gini di rumah kan enggak. Kalau ada sesuatu yang bisa dikembangkan, why not ya? Tapi ya setuju juga. Jadi channel penjualan sejauh ini masih di marketplace ya? Marketplace. Ada websitenya juga nggak? Kita website belum sih. Website belum. Pengen ada sih. Sebenarnya udah ada, cuman emang belum jalan aja. Ada tantangan gak sih? Kalau misalnya nih, sekarang lagi ditonton sama mungkin Kementerian Perdagangan atau Perindustrian, kalian punya unek-unek sama pemerintah kalau biar bisa makin kencang nih penjualan sepatu dari industri rumahan kayak kalian. Apa yang mau disampaikan? Untuk Bapak Menteri, kita boleh diajarin lagi nih ilmu-ilmu karena yang saya lihat nih ekspor gitu tuh masih oke banget. Cuman kita tuh terkendala mungkin ilmu yang belum mumpuni dan juga modalnya juga yang harus lumayan kan. Karena kita ini bener-bener modalnya tuh bener-bener nggak banyak Kak. Iya, terbatas jutaan. ya. 10 jutaan awal. 10 jutaan. Akhirnya kan kita ya harus tetap semangat dan survive. Apalagi pada saat kemarin tuh kita paling ramai di TikTok Shop kan. Sempat ditutup tuh. Itu kita lumayan. Down banget. Down banget kan. Jadi ini kalian start dari modal 10 juta. 10 juta. Iya. 10 juta jadi 600 mohon maaf, kalian udah punya pasangan? Tetap ditanya. Anak 2. Tetap ditanya. Saya anak 2. Anak 2, oke. Ada rencana nambah? Gak ada Pak, gak usah kalau udah punya, gak usah ditanya. Tapi BTW ini sepatu pernah dinotis sama Pak Sandiaga ya? Pernah. Oh iya pernah, pas ke Perasaannya gimana? Ya diborong nggak? Dibeli sih, dibeli. Satu doang. Kalau diborong sama Pak Menteri siapa? Zulkifli Hasan diborong. Oh, Pak Zulhas, Pak Mendak ya. Pak Mendak. Iya. Tapi tetap senang sama Pak Sandi. Wah, kita deg-degan banget sih ngomong satu panggung sama Pak Sandi. Nangis dikit nggak? Agak sih. Agak-agak sampai rumah kayak menangis terharu. Kenapa harus rosa sih? Paling enak Pak. Iya, bisa. Iya. Tapi BTW kalian nih kepikiran pingin bikin offline store-nya nggak? Pengen banget. Pak Menteri boleh kita? Boleh dimodalin. Tetap ada pesan-pesan sponsornya juga ya. Kita boleh nih diajarin nih. Dimodalin juga boleh. Kira-kira kalian kalau misalnya mau bikin offline store nih, kepikirannya pingin di mall kah? Atau kalian pingin bikin konsep store yang kayak di luaran sendiri atau gimana? Konsep store di luaran sih. Lu pengen di BSD kan katanya. Kita pengen kayak. Udah ada. BSD. Udah ada. Kenapa BSD? Kenapa BSD? Ya, kenapa BSD ya? Karena terdiri dari 3 huruf. Gampang, BSD. S dan D. Bukan karena uang banyak sekali di sana. Itu salah satunya ya. Bener lagi. Deket dari mana-mana. Deket dari mana-mana juga. Harus deket sama yang banyak uang ya. Benar. Terutama itu. Kalau untuk pembiayaan kan jadi salah satu memang ketika UMKM itu sudah mulai berdiri, kemudian dia mau ekspansi, itu pembiayaan tuh jadi salah satu tantangan lah. Benar. Kalian sampai saat ini berarti modal itu masih dari yang 10 juta itu, belum ada tambahan suntikan dari investor segala macam. Kalau suntikan kita udah mulai ada sih.
dari teman saya juga. Oke. Iya. Belum jalan, Pak. Tapi belum jalan, cuman pengen terrealisasikan aja. Oh gitu. Cuman ya sampai sejauh ini sih emang masih sendiri yang Tapi duit pernah itu kita kayak puter-puter. nawarin gitu ke nawarin. investor gitu untuk Beberapa kali sih ada, gitu. cuman emang belum apa kita. tantangannya? Sebelumnya pernah ngajuin ke Close the Door. Oh gitu. Om Oke, Deddy, ya, ha. cuman kayak mental. Om Deddy, Om bisa kali Deddy nih, tolong berapa dong. sih ini? Iya udah. Bisa kali. Ingat-ingat lagi bisa kok. Ingat-ingat lagi tuh pernah 500 presentasi. juta. Iya kali ini bisa, suntik sini. bisa. Menurut gue sih ini akan besar ya nanti. Iya, depannya. iya Amin. pastinya. Amin Kita harus bangga lah sama produk lokal Indonesia, apalagi yang bikin anak-anak muda. Exactly. Bangga banget, luar biasa. Sukses buat teman-teman. Tapi ini Ya. kemana lagi rencananya ada? Udah ekspor belum? Itu dia kita belum. Makanya Belum. mungkin Lagi kalau untuk belajar. ekspor kita keterbatasan di ilmu kali ya. Ilmunya. Oke, Karena kan itu termasuk. Kita juga sempat belajar dari orang-orang kayak ternyata pas ekspor bukannya untung malah buntung juga ada kan. Iya, Itu kan betul, balik lagi setuju. keterbatasan ilmu kan. Iya, Makanya iya, kayak misalkan ada Pak Menteri nih dikirim nih seseorang untuk mendidik kita nih. Itu kita senang banget sih. Ilmu Itu aja yang lebih banget kita perluin Iya. sih. Dan sekarang kan banyak banget itu teman-teman UMKM dan juga industri kreatif yang nyiptain sepatu dengan berbagai macam keunikan gitu. Iya. Kalian apa yang kalian bawa untuk bisa mempertahankan eksistensi? Kita tuh selalu benar-benar kalau saat bikin konten benar-benar dari nol, kasih unjuk ke audiens, benar-benar nih kita dari bahan ini nih ditanya mau gak dibikinin jadiin sepatu. Nah, banyak yang komen, mau dong. Nah, kita buat. Jadi banyak banget netizen yang Ikut andil dalam andil. ngasih Ikut andil. ide-ide. Oh, iya, Nah itu iya. salah satu ide kita juga itu tuh. Engagement di sosial media ya. Iya, Jadi betul setuju. Jadi follower nih netizen nih ikut ikut bersuara soal karya-karya kita kayak gitu sih. I see. Iya, bener-bener. Bagus. Jadi nyampe juga di hati. Bener, Gue bener. ngeliatnya dari awal kok Benar, gitu. ada ikut Bener. campur di situ ya. Betul, campur ada tangan di situ. andilnya deh at least buat kayak bersuara. Pakai ini aja gitu dan Betul. direalisasikan tuh kayak kan seneng ya. Betul. Gitu. Ada rasa memiliki Kayak ya. Benar. kayak ini juga kan. Ini kan kita hordeng bikin warna pink. Terus ada komen bang coba dong yang warna warna abu. hitam. Akhirnya kita bikin warna juga abu. hordeng ke warna abu kayak gitu sih. Menarik, Nice. seru-seru. Kita ini yuk, kita challenge Komen. mereka. Pakai apa ya? Apa ya? Apa ya? Coba ya, kita pikirin dulu coba. Apa ya? Pakai sepatu ini dalam waktu hitungan 5 detik. Bisa juga. Susah ya? Bisa sih tapi kayaknya. Bisa Pakai juga. sepatu ini dalam waktu cuma 5 detik. Itu Bisa. tinggal slop dong tuh. Tinggal Itu kan slot tinggal doang. di slot doang. Size Coba 42. Pak, ini size berapa? 42. Sepatu dua. 42. Bapak 42 kan? 44. Oh, Waduh. Bisa. Tadi Ini nggak berapa, bilang ini nih. ini berapa? 42 juga. 42, semuanya 42. Kebetulan Dua emang kan? Enggak, kebetulan 41 sih saya. Pak, jangan Dikit lagi gitu ya. dong. Nanti lah kita kapan-kapan challenge teman-teman. Kita challenge Iya. teman-teman gak harus dibuktikan sekarang kita tapi Iya. challenge buat melipat gandakan omsetnya mulai dari sekarang. Betul, Sampai 10 kali lipat ya. 10 kali lipat dalam Amin. 1 tahun ke depan ya. Betul, nanti datang ke sini lagi udah 10 kali lipat Betul. ya. Amin. Amin. kakaknya juga boleh dong kasih kita tantangan nanti kita buatin sehabis dari acara ini. Oh iya, kasih tantangan Kita buatin. bikin Dari dari apa apa ya? Dari apa? Dari kulit kira-kira? mantan kalau bisa. Serem amat. Takut, kadang lagi sadisme hari ini kan temanya. Agak Apa ya? ngeri. Dari Yang sulit apa ya. Gue tadi kepikiran bubble wrap itu. Bubble Oh, wrap. Soalnya limbah yang sekarang banyak tuh. Atau dari masker boleh gak? Boleh aja sih bisa. Masker, Dari Masker masker apa nih? ya. jujur Masker boleh limbah. dua enggak? Bubble wrap sama masker. Oh boleh Jadi kanan kiri. sebelah. Oh, Sebelah-sebelah boleh. ya. Sebelah-sebelah nanti Bubble kirim wrap ke sini ya. siap. Kita Kita pajang di bikin. sana. Benar, nanti video ini ditempelin sama proses kalian bikinin. Iya ya. Oh challenge itu bisa, ya. bisa Iya, banget. ya. Ditunggu. Diterima Ditunggu. loh challenge-nya loh. Diterima Oke, luar diterima. biasa. Dan Dari masker. bubble wrap sama masker. Soalnya 2 hal itu tuh yang mewakili pandemi banget menurut gua. Bubble wrap karena orang belanja online Iya, terus. betul, Sama setuju. masker, orang pakai masker kan di masa pandemi. Itu Ah. yang sangat banyak di masa pandemi. Bener-bener. Bikin collab kaos dong. Kan lo suka gambar-gambar kan. Ada tulisannya detik sore. Oh boleh. Nanti Boleh kan? Ini challenge juga ya. agak banyak ya. Agak request-nya ya. banyak. Nggak mau. Jangan lupa kirimin ke kita. Nanti kita pakai. Oh boleh. Bisa. Ya kan? bisa. Boleh kan? Boleh Bisa, bisa. Kita kan? bikin nanti sepatunya kita kirim ke sini beserta kaosnya juga yang ada Iya. tulisan. Benar-benar. Kalau bisa ada muka Bisa. kita bisa. Oh boleh, ada lagi. Tambah lagi. Digambar lagi. Tambah lagi sekarang. Banyak. Beserta invoice-nya juga. Beserta invoice-nya sih kayaknya jujur. Bisa. Luar biasa. Terima kasih banyak. Iya, terima Kita kasih dapat waktunya. energi positif banget dari semangat Ya. kalian berdua. Mudah-mudahan sukses terus untuk Blue Lab Project. Brulenya. Ini juga apa namanya sesuatu yang baru buat Ya. anak-anak gitu ya, walaupun dari inspirasinya adalah vintage gitu. Mudah-mudahan Iya. berkembang terus pesat sampai Amin. menuju
go internasional. Amin. Tembusan ke Pak Menkop, Pak Teten, ke Pak Mendak, Pak Zulhas, Pak Sandiaga Uno. Semuanya. Walaupun semuanya udah pada mau kelar ya masa jabatannya. Tapi gak apa-apa ya kan. Gak apa-apa, nanti bisa diterusin ke yang selanjutnya. Betul. Kalau Pak Sandi ngundang juga, kita bakal datang juga. Oke, baiklah. Pak Sandi, please lah. Tolong ya. Pak Sandi, ayolah. Kita main 2 kali, kedua kalinya lah. Pak, tolong, Pak. Luar biasa, dia mengajak loh, luar biasa. Aku suka loh kayak gitu. Saya bikinin sepatu, Pak. Oh gitu. Kok kita nggak dibikinin sepatu? Mau dibikinin. Oh mau dibikinin kan? Iya. Kaos, sepatu ya kan? Sepatu masker. Dua-duanya Pak, dia katanya tadi dua-duanya soalnya kan? Iya. Yang sepatu kan ini challenge kan. Challenge. Tapi ntar dipakai ya. Iya boleh. Oh, boleh. Ayo. Seminggu full dipakai, yang penting ada muka gue itu nih. Gue pakai. Muka gue tetap ya. Oke deh, Detikers. Terima kasih. Anyway, terima kasih guys. Thank you so much ya. Siapa tadi? Eren ya. Onat juga Eren. Terima kasih udah datang ke sini. Ya. Terima kasih juga untuk Detikers semua yang sudah nonton Detik Sore. Sampai detik ini, besok kita masih ada lagi. Iya, pokoknya jangan kemana-mana, tapi kita tagline dulu bareng-bareng ya. Betul. Pokoknya kalau misalkan gue bilang Detik Sore, kalian berdua boleh lanjutin dengan bilang gak cuma hore-hore. Oke, jadi Detik Sore gak cuma hore-hore. Oke ya, gerakan tapi ya. Pakai gerakan tapi bebas gerakannya apa. Iya, pokoknya gerakannya harus heboh banget. Misalnya kayak gini, pocet misalnya. Detik Sore gak cuma hore. Kayak gitu. Gitu ya contohnya ya. Sesuai kepribadian masing-masing. Iya, sesuai kepribadian kita ya. Coba ya. Oke. Eduardo Simorangir pamit. Pocet pamit. Dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Terima kasih Detikers, kita jumpa lagi di Detik Sore. Gak cuma hore.